Aku belum, aku belum. Topik. Ya. Oh ya, domba kecil dulu. Ya nanti kalau di live kan nanti apa mas-mas mbak-mbak itu akan malu. Gak usah. Enggak apa-apa, kami pengen dipermalukan. Enggak apa-apa, kami pengen dipermalukan, Pak. Oke, jika Bapak ingin dipermalukan silahkan. Oke. Tapi Bapak itu harus menjawab sesuai dengan dalil apa yang saya tanyakan. Oh, siap. Enggak usah menjawab ini. Oke? Iya. Bapak kan dulu ya. Domba kecil kayaknya ketemu yang paling pinter nih, se-Indonesia Raya. Sama ini kan kita belum ketemu. Kayaknya kali ini kita ketemu yang paling pinter nih. Penghafal Quran. Tapi jangan gitu, saya bukan penghafal Al-Quran. Saya bukan penghafal Al-Quran. Tapi insya Allah masalah agama saya insya Allah saya paham. Tapi kalau untuk menghafal Al-Quran saya tidak menghafal. Saya hanya bisa membaca. Berarti Bapak bisa baca surah Maryam 1 dong? Berarti Bapak bisa baca surah Maryam 1 dong, artinya apa? Bisa. Itu apa saya nggak bisa? Itu artinya apa Pak surah Maryam 1 itu? Surah Maryam, bentar dulu. Saya bukan penghafal ya. An-Nisa, An'am, Al-Taubah, Yunus, Ibrahim, An-Nahl, 2, 3. Ya, Kaha, ya Ainsod. Oke, ya. Itu yang Bapak tanyakan. Yang selama ini yang sudah dibawakan oleh Christian Prince kan, yang mengatakan bahwa di dalam kalimat itu ada kata-kata Isa atau Yesus. Ngomong gitu, aku cuma nanya Bapak tahu artinya. Insya Allah Bapak tahu kata Bapak tadi. Dari surah Maryam itu apa? Oke, surah Maryam di sini ya memang ada artinya di sini ya. Karena bagaimana caranya diartikan ya, itu sesuai dengan huruf per huruf. Jadi tidak ada di dalam bahasa Arab. Kita akan mencari di dalam bahasa Arab tidak akan ketemu. Nah, tapi di sini Kahayaan Sort ini dibicarakan dalam ilmu tasawuf tempatnya dibicarakan. Nah itu. Ya, jadi tidak sembarangan orang yang mengetahui artinya ini, kecuali orang-orang yang sudah belajar ilmunya. Soalnya dari surah 1 itu dikatakan bahwa Al-Quran itu terperinci dan jelas. Ya, tapi ayat surah Maryam. Iya, terus makanya apa? Kan saya sudah bilang tadi. Makanya aku sudah bilang, aku sudah ikut semua debat di dalam Messenger, FB, WA, semua saya sudah ikut. Kalau ada itu cari saya yang namanya Ebi Lelah Bandangan itu siapa? Semua kenal itu orang-orang Kristen. Oh, Pak. Gue kok belum kenal ya? Ya siapa yang suka ikut debat di grup-grup Ebi itu? Kan banyak grup di sana. Saya masuk semua. Grup WA, Pak. Grup WA saya masuk semua. Aduh, nggak capek Pak, ketik. Terus nggak nunjukkan dalil. Pengkor Pak, nunjukkan dalil di WA. Mainkan sekarang dah. Bapak yang paham apa dah? Kita Bapak topik aja. Bu Sofi. Iya. Oke, sebenarnya ini. Aku sambil makan. Nah, oke kalau begitu saya sholat dulu Padahal. Ya soalnya kan ini sudah maghrib. Saya masuk, saya akan masuk. Saya sudah pilih. Iya, udah dinin kata Bapak mau dapat mempermalukan. Iya makanya habis sholat. Karena sudah live ini Pak. Oke Pak, tunggu Pak. Oke Pak, silakan. Tadi minta di live-in. Jujur saya sudah debat sama semua. Uti Watimena itu tidak berkutik sama saya, MKC tidak berkutik sama saya. Semua sudah saya sampai mencari semua Zoom Kristen itu. Saya penasaran dengan di banyak di YouTube itu kan yang bangga dengan Sophia itu apa? Dia tidak ada yang bisa menjawab. Tanya sama saya. Percaya sama Pak Sabdi ini. Oke Pak. Ya, kalau tunggu Pak. Ibrahim persiapkan kopinya. Suruh. Makanya nanti dulu saya mau sholat dulu. Iya, siap Pak. Ditunggu Pak ya. Ya, kita dapat kawan yang berbobot nih Bro. Ya domba gitu. Insya Allah. Tapi kalau untuk bahasa Ibrani saya nggak bisa ya. Nggak usah lah Pak. Bahasa yang mengerti manusia aja. Tapi untuk bahasa Ibrani nanti yang Kristen bisa menjelaskan, dan untuk bahasa Arab saya bisa jelaskan kalau untuk bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia aja Pak. Bahasa Indonesia aja yang kita jelaskan aja orang nggak bisa mengerti. Oke. Enggak, nanti seperti ada teman saya yang paham bahasa Ibrani, dia ngomong bahasa Ibrani, dia debat sama orang Kristen yang paham bahasa Ibrani, dia itu kalah. Nanti ya saya. Kapan Bapak siap debat dalam bahasa Arab, Pak? Kita biasanya besok Sabtu, Bapak. Oke, besok Sabtu jam 8 Bapak bisa? Oke,
Oke, tapi kalau masalah bahasa Arabnya kan saya tidak. Tapi kalau Loh, masalah nggak bisa, bahasa Pak. Karena sama orang Arab asli nih. Kan Bapak tadi mengatakan bisa bahasa Arab. Sama orang Arab asli, Pak. Jam 8 waktu Jakarta lah ya, mengatur. Tuh kan Islam kan bisa bahasa Arab, ketemu dengan orang Arab asli langsung. Nah, Jadi tapi kan kalau bahasa Arab saya kan bahasa Arab madrasah gitu, tidak bahasa Arab jalanan kan seperti apa? tentang Orang-orang Jadi Arab itu orang tidak. Arab bahasanya jalanan ya. Baru tahu gue. Seperti kan kalau orang Arab yang apa itu pokoknya Arab sudah orang-orang TKW itu kan kalau dia bilang pergi itu kan ruh dia bilang. Nah kalau kita di sini tazhab kan kita juga bicara di sini kalau bahasa madrasah itu kita bilang anak anta sesuai dengan tata bahasa kita bicara. Nah kalau kalau bahasa Arab yang di sana itu dia tidak perlu tata bahasa, itu maksud saya. Oh, jadi orang Arab tuh kalau ngomong amburadul ya? Nah, seperti inti, anamel, ya itulah seperti itu. Lebih bagus dong kalau Bapak bisa mempermalukan mereka kan, Pak? Kan Bapak akan bicaranya pakai tata bahasa, kalau mereka kan bicaranya nggak pakai tata bahasa, amburadul. Harusnya Bapak bagus, bisa langsung mengalahkan mereka. Jam 8 malam oke, Pak? Waktu Jakarta, jam 8 malam oke sama orang Arab? Tapi dia pasti tidak akan paham kan dengan apa yang kita akan Oh, jadi orang Arab tidak akan paham apa yang Bapak katakan. Nanti saya pun juga tidak akan paham. Oh, gitu juga. Jadi ya. bahasa Arab yang benar yang mana, Pak? Nah, seperti ini kan. Bapak ini orang Indonesia. Kalau bahasa Arab yang sejati itu adalah bahasa Arab Al-Quran. Itu yang sebenarnya. Nah, seperti apa saya sering dengar. Bahasa Arab yang sejati. Itu adalah Al-Quran ini, bahasa Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang Arab, kalau dia bilang, apakah kamu tahu inti maklum, kan gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab Al-Quran atau madrasah, itu dia bilang hal anta ta'rif gitu. Nah, itu tempat bedanya. Banyak perbedaannya. Tadi kamu sholat dulu, setelah sholat balik lagi ke Oke. sini. Oke. Iya. Siap. Nah. Ya, siapa tahu bisa ngomong Arab tadi sholat ya. Iya. Kamu tapi sebelum masuk minum obat dulu ya. Saya sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit dari Kristen itu saya. Iya, nanti setelah sholat, sebelum masuk ke sini minum obat dulu. Enggak perlu. Saya seger. Oke, saya sholat dulu. Iya Pak, nanti bisa baca kaf. Ya, Mungkin di sini sudah pernah saya masuk dulu waktu saya lawan siapa itu Charlie Manuel itu. Oke, saya sholat dulu. Oke, silakan. Enggak apa-apa, Pak, enggak usah. Yang penting kita sudah punya kawan Islam yang berbobot. Oke, melebihi bobot yang Islam-Islam lain. Baru saya ceritain, hampir yang setiap saya temuin muslim-muslim mengaku bisa bahasa Arab, bisa ngerti. Oke Pak. Nah, kami tunggu Pak ya, karena kami cari yang berbobot Pak, kayak seperti Bapak ini. Iya betul Pak. Nanti aja begitu ditanya, gimana ya? Sholat dulu lah Pak. Bobot ini, iya. Enak nih, Pak Billy. Iya enak. Apa? Ya ditunggu aja ya. Iya lah. Minta di live terus sholat. Minta di live-in, sholat dulu. Kadang-kadang emang. Iya. Minta di live-in, ini kan di live-in. Jelas sih. Dari yang lain masuk kali. Iya. Ada yang masuk ya? Kasih masuk Pak Ion. Belum ada. Ada nggak? Aku tetap salah. Sebetulnya moderator itu yang mengendalikan semuanya, yang lain diem. Ya. Gimana modelnya moderator, kita harus hormatin. Nah kemarin kalau si Adik terlalu mengulang-ulangi lagi, jadi bosan dengernya. Sebetulnya. Ini kan di live, maksudnya merujuk sama saya aja. Oh iya, enggak. Kalau lu enggak ada masalah, itu bagus, tegas. Nah itu kenapa kepanasan mereka? Ya memang gitu mereka dari dulu. Kalau coba mereka yang bikin, kawan-kawan mereka, mic-nya open semua, co-host lagi. Iya open nih kemarin nih gue 1 lawan 4. Nah ya itu. Nah itu kan makanya kapan-kapan kalau bisa di YouTube kan, di screenshot, nanti kan bisa nih, tak screenshot, habis itu tak kirim ke OBS-ku, tak tampilkan supaya penonton tahu bagaimana liciknya mereka kalau dalam berdiskusi. Mereka berapa itu yang di co-host? 5 apa 6? Ya. Banyak lah.
Nah, kita cuma satu ini dia. Terus Iya. setelah itu mereka tabrak-tabrakan juga. Yang ini ngomong, yang itu ngomong, jadi ngomong sendiri. Intinya Apalagi mereka si kepanasan. Ya, Intinya mulutnya mereka Slayer kepanasan ini, buat moderator. mulutnya Slayer ini perlu dibungkam. Lu bacot terus bro, lu sabar sedikit nggak diem nggak gituin. Lu banyak ngomong ini, ada orang ngomong ini, gituin. Makanya aku kemarin sama Slayer malam-malam, tak bilangin, dia ngomongin tentang Duran, lu berani nggak lawan Duran? Tak bilang gitu. Duran mah gitu, lu berani nggak? Oh, muter-muter akhirnya dia, oke, ya Duran bisanya Sabtu. Malam aku jadi moderatornya tapi jam 10. Pas 10. Nah, karena aku ada toko bro, tutup nanti berisik lagi anak-anak kan nggak bisa. Jadi moderator nggak boleh ditinggal, harus fokus nulis. Kalau nggak nulis memang harus hafal apa yang dikatakan, pertanyaan. Ini bentar, Kuaci salah, siapa nih? Kuaci. Halo bro. Siapa tuh Akdir? Langsung tahu ya. Oh, namanya ganti. Tuh ketemu tuh sama domba kecil tuh, sama Bu Sofiatul juga. Ini domba kecil dari dulu kecil mulu, nggak pernah besar. Kalau aku besar, si Erben langsung mau potong aku bro. Cita-citanya si Erben motong gue. Kau udah besar, aku potong kau. Gitu. Agak kau laku besar, kecil aku terus. Pas lah, hari raya kurban nanti dipotong. Nggak mau lah. Terus nanti dagingnya dibagi-bagi ke tetangga kan? Gitu ya. Iya, makna kurban ya. Iya, jadi ya. Makna kurban. Maknanya itu bagi-bagi ke tetangga, bukan kurban itu ke Allah, tapi ke tetangga. Tetangga. Itulah repotnya. Takbir dulu, takbir. Nah, gak berani aku takbir bro. Anak ini ya, bro, live bro. Oh ini live. Iya bro, dijaga bro. Karena gini ya, bro. Kalau setiap ada dakwah atau segala macam panitia segala macam kayak misalnya ada acara-acara takbiran apa segala macam, itu ada khusus takbir. Itu ada satu orang menyerukan takbir. Wajib hukumnya itu. Oh, iya kalau dalam acara pasti wajib takbir. Ada satu khusus, itu digaji tuh bro, khusus bilang takbir. Spesialis takbir. Iya. Cuma lu kalau di masa, kalau udah keluar kalimat itu hati-hati lah lo bro. Wah, ya lebih baik makan pangsit langsung bro, buru-buru. Langsung kabur aja lah. Langsung kabur. Langsung masuk. Itu detonator itu. Langsung putar balik ya. Putar balik. Udah pernah nggak ditakbirin? Puji Tuhan belum lah. Kalau sudah ada itu, sudah. Menjauh dah. Senggol bacok lo bro. Bener salah udah bacok lo bro. Iya. Itu bener bahaya. aja. Bahaya tuh. Paham. Lanjut. Iya. Tapi ntar lagi kita ada muslim yang berbobot bro. Yang dari dulu sangat menginginkan ngobrol dengan Ibu Sofiatul. Katanya Ibu Sofiatul nggak berani. Ini Ibu Sadini ada. Udah datang bro. Assalamualaikum, salam. Halo, selamat malam. Malam. Ya, halo. Selamat malam Pak Muhammad. Kita tunggu Bu Sofiatul dulu. Bu Sofi, ini ada penggemar sampean Bu Sofi. Kan Ibu Sofi dicari-cari dari dulu, akhirnya ketemu. Iya, Pak Muhammad ini malam di mana Pak Muhammad? Ini di Lombok. Oh iya. Dia the king debat di WA bro, belum masuk ke Zoom. Kalau di Lombok jam 7 ya? Sering. Kalau di WA sering saya debat, apalagi di Messenger itu di grup-grup FB itu sering. Di Zoom juga sering saya masuk, tapi jarang. Kalau di Zoom Kristen jarang karena nggak ada linknya kan. Sebabnya saya jarang masuk. Kalau di link Zoom Muslim sering saya masuk. Pak Muhammad, boleh nanya intermezzo aja nih sih. Nanya simpel sih. Kalau Muhammad itu dalam bahasa Turkinya apa ya Pak? Kalau nggak tahu kalau bahasa Turki saya kurang paham kalau masalah. Karena Muhammad itu bahasa Arab ya aslinya ya. Tapi entah kenapa kok di setiap negara itu menyebut Muhammad berbeda-beda Pak. Contohnya di Turki, Mehmet ya. Kalau di Suriah, Mahmud. Kalau di Prancis, Mahomet. Bapak tahu kan Charlie Hebdo itu kan? Itu menyebutnya bukan Muhammad, Mahomet Pak. Iya, itu kan cuma beda bahasa saja kan. Tapi tujuannya itu tetap sama. Tujuannya Muhammad. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Nanti ada pun juga kan
nama saya kan bisa boleh dimasukkan itu kan. Kayak Gua di tahu Turki ya. kalau Ini Bang Billy sering masuk ke Zoom, Ren. iya aku sering masuk juga di Zoom. Tapi yang pertanyaannya kenapa kalau aula itu sama, tapi kalau nama Muhammad kok beda-beda gimana ceritanya? Nah, itu dia. Poinnya kena deh. Memang Bro Bill ini selalu tahu apa yang gue mau. Oke, nah begini. Sekarang kita lihat dari namanya Yesus. Kenapa di bahasa Arab Isa? Kenapa di bahasa Yunani Yesus? Kenapa di bahasa Inggris Jesus? Ya, nah itu. Kenapa kita harus bingung? Boleh saya jawab. Nah, boleh. Karena gini Pak, kalau dalam dalam pemahaman Kristen, kami nggak bersumber cuma dari bahasa Ibrani doang. Bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Perancis, Inggris, Turki. Jadi kami nggak terpatok sama bahasa Ibrani. Karena Iya, kan kalau dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, kan orang Bapak kan dalam kaidah bahasa Arab apa yang disebut nggak boleh diubah. Contohnya Allah, nggak boleh diubah jadi loh atau all, nggak boleh kan? Nah, makanya kalau seperti itu kenapa? Itu berarti sudah merubah kan. Nah, dalam artian seperti nama Muhammad ini kan tergantung dengan bahasanya. Kan seperti itu. Berarti maknanya sudah berubah kalau orang berubah. Ada yang Mehmet, ada yang Muhammad. Nah, tidak akan berubah. Kan seperti itu. Cuman pengucapannya saja. Sama orang yang sekarang akan datang ke Lombok kan. Dia akan ditanya bahwa ini namanya ini. Pasti dia akan sedikit pengucapannya itu beda. Nah, itu. Ini tak kasih contoh simpel lah Pak ya. Ya. Dalam bahasa Arab. Kita nggak dulu ke bahasa Turki, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab aja deh. Bismillah. Nama artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Nah, padahal di situ nggak ada alif lam lam Pak. Yang ada lam alif ha. Bismillah. Kenapa jadi Allah Pak? Oke. Sekarang kalau Anda akan bertanya seperti itu, kita mulai akan membuka Nahwu Saraf namanya. Itu pelajaran apa? Yang membahas tentang bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab. Ya. Ya, Nahwu Sarafnya apa? Lam alif ha, bukan alif lam lam ha kan Pak? Bismillah. Di dalam aturan bahasa, di dalam bahasa Arab itu ada namanya di sana nanti, ada namanya alif wasal, ada namanya alif mungkotek namanya di sana. Ya. Jadi alif wasal itu Oke lah, secara detail boleh Bapak sebutkan, tapi secara tertulis itu kan Bismillah. Satu lagi contoh, Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah Allah. Gitu. Oke. Kenapa bisa jadi terjemahannya Allah gitu Pak? Nah, kan sudah saya bilang tadi di dalam aturan tata bahasanya itu ada namanya huruf jar. Ya, apabila huruf jar itu masuk ke kalimat Allah, maka alif yang ada pada kalimat Allah itu akan dihilangkan. Karena apa? Di sana ada yang dinamakan alif wasal, ada yang dinamakan alif mungkotek. Apa alif wasal itu? Alif yang bisa diganti dengan sesuatu apa yang masuk nanti di dalam kalimat Allah itu. Seperti paham. Ya. Kalau alif hilang, oke paham. Tapi lamnya hilang nggak? Tidak, tetap lam itu tetap ada. Loh, tapi bukannya Allah itu alif double lam, alif lam. Nah, tapi Bismillah itu lam nggak ada. Nah, lamnya itu cuma satu Pak. Mana buka makanya di sana dua lamnya Bismillah. Kalau satu lamnya itu berubah artinya nanti. Berarti alifnya hilang, nama Tuhan Bapak berarti hilang A-nya gitu. Iya, memang itu aturan di dalam penulisannya. Memang seperti itu dalam tata bahasa Arabnya. Karena tidak di dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada yang namanya nanti dulu. Namanya yang berat-berat sudah tahu sikol. Nah, sikol di dalam bahasa Arabnya itu sikol namanya. Tidak boleh ucap yang berat-berat. Itu tata bahasa di dalam bahasa Arab. Karena ya, saya bisa menjelaskan seperti ini. Saya 9 tahun saya belajar. Kalau tidak percaya boleh. Sama kayak Edis ya. Edis pun 9 tahun juga. Nah, kalau tidak percaya dengan apa yang saya katakan, boleh Bapak itu tanya nanti. Ya, orang-orang yang paham dalam kata bahasa Arab itu boleh. Ya. Kalau dari Bapak sendiri setuju nggak kalau nama Allah itu nggak boleh dihilangkan satu huruf pun? Kalau saya, memang apa? Iya. Kalau dalam segi penulisan dalam kalimat tunggal itu tidak boleh. Nah itu. Tapi kalau sambung boleh. Kalau disambung itu nanti ada alasannya di sana. Apalagi kita akan bicara ilmu tajwid, nanti ada di sana dinamakan apa? Ya, kurang tahu saya kalau ilmu tajwid itu. Ya. Kalau disambung kayak kita bicara kan disambung ya. Alhamdulillah disambung. Nah, itu makanya sudah ada dalilnya semua itu di dalam tata bahasa. Baik dalam segi pembacaannya itu di dalam ilmu tajwid namanya. Kalau tidak percaya Bapak besok boleh tanya sama teman-teman Muslim yang bisa ilmu tajwid dan yang bisa ilmu nahwu sharaf. Itu boleh Bapak tanya besok.
Apa alasannya dibuang alif kalau dia masuk Jadi dalam saya satu dapat, kalimat? jadi saya dapat poinnya Pak. Saya paham dari penjelasan Bapak. Kalau dia tunggal, itu nama Allah itu nggak boleh dihilangkan kan gitu ya. Istilahnya berdiri sendiri. Kalau Allah doang, alif lam lam itu nggak boleh ya. Tapi kalau dia merujuk pada sambungan, Bismillah itu nama Allah itu boleh hilang alifnya gitu. Jadi Bismillah. Ya, Bismillah. Karena apa di dalam, seperti saya katakan tadi, di dalam bahasa Arab itu dinamakan sikol, tidak boleh dikatakan bismi, li Allah itu tidak boleh. Seperti itu. Ya, jadi Bismillah ya kan. Terus gimana Pak? Kaf ya Ain Sot itu penjelasannya Pak. Hah? Itu apa? Itu apa maksudnya? Surah 1 di Pak. Bapak akan benar di surah Maryam 1 kaf ha ya Ain Sot itu apa? Perasaan tadi ini sudah ditanyakan perasaan. Iya, aku tadi nggak dengar jawaban. Iya, jadi di dalam kalimat atau surah Maryam ayat 1 ini memang itu ada artinya. Tidak ya, memang ada artinya dia tidak pokoknya dia punya arti sudah di sana. Tapi yang mengetahui arti daripada kalimat surah Maryam ayat 1 ini adalah orang-orang yang tertentu yang mempelajari ilmunya, yaitu ilmu tasawuf saja yang paham. Nah itu. Kalau Bapak dari tasawuf, Bapak nggak tahu iya, itu ya? Saya sudah belajar itu tasawuf, tarekat, hakikat sampai ma'rifah insyaallah. keren dong. Kalau Bapak udah belajar tasawuf, menarik ini. Bapak kalau di dalam Islam Pak, mohon maaf ya, dalam Islam itu wahyu yang pertama kali turun apa itu Pak? Nah, yang pertama kali turun itu apa? Iya, dulu. itu ayat apa? Itu gitu. Ntar dulu ya. Kalau masalah mungkin Iqra mungkin yang dulu ya. Iya, berarti itu al-alaq ayat 1. Iqra bismi dengan menyebut nama Tuhan Allahmu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kalau nggak salah ya. Itu al-alaq ayat 1. Kalau wahyu terakhir ayat apa? Wahyu terakhir apa? Ya, kan Nabi kan menerima wahyu selama kurang lebih 23 tahun ya Pak ya. Biasanya orang tasawuf udah luar kepala masalah ini Pak. 22 tahun bulan 20. Apa dari? Kira-kira ayat apa wahyu terakhir Pak yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril? Adalah ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pada malam Lail Qadar atau Lailatul Qadar dan proses keseluruhannya berlangsung selama sekitar 20 tahun. Berapa? Ayat Al-Baqarah ayat 281 itu. Al-Baqarah 281 itu wahyu terakhir. Oke. Udah ada saya paham. Jadi ayat pertama turun itu adalah al-alaq ayat 1, ayat yang terakhir itu Al-Baqarah 281. 281. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan. Yang tinggal macam ikut, belum dia tahu. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Ya, terus lanjut. Jadi begini Pak Muhammad. Pak Muhammad mengatakan wahyu terakhir itu yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril Al-Baqarah ayat 281. Tapi Bapak kan punya Quran di situ ya. Coba Bapak buka Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3, ntar dulu. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, saya bukan penghafal Al-Quran. Kalau saya hafal dikit sih. Al-Maidah itu surah kelima. Al-Maidah ayat 4. Ayat 3. Al-Maidah 84. Al-Maidah 84. Al-Maidah 84 ayat. Itu saudara. Ayat 4, silakan. Ayat 5, Pak. Ayat 3, Pak. Sorry, ayat 3. Ayat 3. Diharamkan bagi memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih yang tercetik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelihkan untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik pada hari itu. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka.
Tetapi takutlah kepadaku, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekarang apa yang ditanyakan? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih sudah dibacakan. Sekarang kita fokusnya di sini, Pak. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Oke. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Oke. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah aku sempurnakan. Tapi sesuai dengan perkataan Bapak tadi, bahwasanya wahyu itu masih turun lagi di Al-Baqarah ayat 281, wahyu terakhir. Ini kan sudah jelas Allah itu telah menyempurnakan agamamu untukmu. Tapi kenapa ada embel-embel ayat turun lagi, Pak? Kalau yang namanya sudah sempurna kan nggak perlu lagi, Pak. Ya, sekarang maksudnya apa? Kan ini kan sudah memang dijelaskan di dalam ayat Al-Maidah ini. Terus embel-embelnya gimana maksudnya? Ya maksud saya gini Pak, poinnya coba Bapak fokus bentar. Telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Kalau sudah sempurna, kenapa masih ada turun lagi ayat Al-Baqarah 281 yang Bapak bilang yang wahyu terakhir gitu? Nah, itu berarti sempurna. Begini, ya. Nah, begini. Jadi masalah ayat ini bukan apa gimana? Saya sebenarnya paham dengan pertanyaan Bapak ini, ya. Kenapa Bapak sampai bertanya seperti ini? Karena di surah Al-Baqarah tadi yang lebih dahulu, mengapa lagi ada di Al-Maidah yang mengatakan demikian? Itu kan sebenarnya maksudnya Bapak. Saya pertegas lagi Pak, saya pertegas. Di ayat Al-Maidah 3 tadi, Allah itu sudah tegas dengan menyatakan, telah kusempurnakan agamamu untukmu, gitu. Kalau sudah sempurna, toh Pak, kenapa masih ada turun lagi wahyu? Itu maksud saya, gitu. Ya makanya mana wahyu yang diturunkan lagi, mana, Bapak? Yang Bapak bilang tadi kan, Al-Baqarah ya, ayat makanya kan ini, oke, kan ini sesuai dengan penyusunannya, ya. Nah itu sesuai dengan tempat-tempatnya ditaruh. Nah seperti itu. Jadi bukan masalah. Ini sebenarnya ayat ini, ya. Sebelum turun ayat yang tadi itu sudah diturunkan ini. Nah itu. Iya, ya maksud Bapak yang diturunkan duluan mana? Yang Al-Baqarah 281 atau Al-Maidah 3 ini? Al-Maidah ayat 3 ini. Nah, kalau logikanya Bapak, kalau telah kusempurnakan, harusnya ini wahyu terakhir Bapak, karena telah disempurnakan agama. Oke, yang disempurnakan adalah agama. Agama itu maksudnya disempurnakan di mana? Yang pertama dulu tidak ada yang pergi haji dengan tawaf dengan ini. Itu maksudnya disempurnakan. Dulu orang berarti semua yang telah dipahami oleh Nabi Muhammad telah disempurnakan di ayat Al-Maidah tadi. Oke, Nabi Muhammad telah menerima ayat itu. Tapi Nabi Muhammad kok masih menerima lagi gitu instruksi Allah. Contohnya dalam wahyu. Nah, di situ kan bukan lagi dia terima tentang ajar-ajaran anu. Nah, di sini maksudnya disempurnakan agama bagimu itu seperti ajar-ajaran seperti sholat, syahadat. Nah, itu maksudnya. Semua ajar-ajaran itu maksudnya. Ajaran sholat itu kan ajaran, sorry Pak. Kalau dalam sholat itu kan di dalam hadis itu dijelaskan sholat 5 waktu kan gitu. Padahal nih wahyu ini kan duluan Al-Quran kan gitu Pak. Kita nggak usah jauh lah ke hadis, ke Qurannya aja lah dulu. Kenapa sih di Al-Maidah ayat 3 itu telah sempurna, tapi toh masih ada lagi ayat Quran yang turun gitu. Artinya kan harusnya Allah Subhanahu wa taala itu harus berkata, belum kusempurnakan agamamu untukmu kan gitu. Harusnya begitu Pak. Nah, sebenarnya ini Bapak ini salah kata atau salah paham. Yang disebutkan dengan agama itu, ya, bukan masalah firmannya tidak ada berkaitan karena apa? Sudah saya akan mencukupkan firman saya tidak akan bukan. Yang dimaksudkan dengan sempurna, aku sempurnakan agamamu ini bagimu pada hari ini aku sempurnakan agamamu bagimu itu artinya semua ajaran-ajaran agama Islam itu sudah disempurnakan. Seperti orang berhaji itu sudah disempurnakan semua ajaran-ajaran bagaimana caranya dilakukan haji yang sebenarnya. Nah, itulah yang disempurnakan. Yang kedua, sholat, gimana caranya sholat? Nah. Terima kasih Pak, terima kasih penjelasannya. Kalau Bapak bilang telah sempurna sholat lah salah satunya. Tapi mengapa hadis masih menjelaskan tentang tata cara sholat 5 waktu? Di Quran kan tidak ada Pak. Nah, itulah manfaatnya hadis, ya. Hadis dan sunnah-sunnah Rasul itu. Tapi kan sudah sempurna di Al-Maidah tadi Bapak bilang bahwasanya sholat itu sudah sempurna, makanya dikatakan di Al-Maidah ayat 3 tadi kan Bapak sendiri ngomong telah sempurna termasuk sholat. Padahal kan lagi Pak. Itu kan cuman ayat itu cuma sampai kepada Rasul kan. Nah, jadi beliau yang memang sudah memahami semuanya. Nah, itulah sebabnya kalau tidak ada hadis-hadis, tidak ada sunnah-sunnah, gimana kita akan tahu?
Itu sama sepertinya di dalam Al-Qur'an, seperti Al-Qur'an. Sekiranya Al-Qur'an itu tidak dicetak dalam bentuk yang banyak, ya, kita tidak akan mungkin bisa ada yang kita akan mempelajarinya. Nah, itulah maksudnya hadis itu. Sekarang kalau beliau saja yang mengetahui, bagaimana tentang kita yang hidup zaman sekarang ini akan tahu tentang sholat itu kalau tidak ada hadis, tidak ada sunnah. Nah, Oke, gini Pak, saya ringkas supaya Bapak mengerti maksud saya ya. Ketika Nabi Muhammad menerima Al-Maidah ayat 3 ini tadi, apakah umat-umatnya sudah mengerti sholat 5 waktu, Pak? Nah, itu makanya harus ada hadis. Tidak mengerti mereka kalau tidak diajarkan. Karena apa? Penurunan wahyu ini tidak untuk semua orang langsung, itu khusus untuk apa? Khusus untuk Nabi Muhammad SAW yang menerimanya. Nah, kalau dia tidak mengajarkan, gimana kita akan tahu? Nah, itu. Ya, oke. Berarti kan setelah Bapak berkata begitu, bahwasanya Nabi belum mengajarkan tentang sholat 5 waktu, kan gitu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di dalam Quran tidak menjelaskan ayat sholat 5 waktu tadi, kan gitu. Berarti harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Maidah itu berkata, belum kusempurnakan agamamu untukmu. Kenapa? Karena sholat belum dijelaskan gitu, Pak. Itu kan logika yang logika yang Oke, berarti gini, kan ibaratnya seperti ini kan sekarang. Saya ngomong kepada satu orang, ini orang yang saya sudah percaya, kan satu orang ini kan. Nah, satu orang ini yang saya akan utus nanti. Nah, saya katakan sama dia, oh sudah sempurna, sudah itu. Nah, kan saya cuma mengatakan sama satu orang ini. Kalau satu orang ini tidak menjelaskan kepada orang-orang yang lain, bagaimana dia akan tahu? Coba bagaimana? Nah, itulah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menjelaskan, Bapak. Gimana orang mau tahu? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menjelaskan. Okay. Nah, makanya itu dijelaskan kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau pun mengajarkan kepada kita. Iya. Nah, artinya yang di Al-Maidah tadi itu kalimatnya yang telah kusempurnakan belum sempurna ya? Karena belum diajarkan. Sudah sempurna. Kenapa? Sudah sempurna. Karena apa? Kan beliau yang nerima sendiri. Karena alasannya apa sobat kalau tidak sempurna? Alasannya apa? Coba. Alasannya yang tadi saya bilang, Bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan tata cara sholat 5 waktu. Itu tertuang di dalam hadis. Kita tahu kan, hadis itu 200 tahun setelah Nabi Muhammad sakaratul maut lah, maaf ya. Setelah meninggalkan dunia, 200 tahun ditulis. Artinya Al-Qur'an dulu dong yang turun kan gitu. Tapi Allah belum menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, telah kusempurnakan agamamu untukmu. Tadi Bapak bilang kan, kalau yang sempurna itu termasuk tata cara sholat. Sholatnya ini kan udah sempurna. Terus di mana sempurnanya? Soalnya di situ kan umat muslim belum tahu sholat 5 waktu, Bapak. Nah, makanya itulah sebabnya adanya rasul, adanya utusan, adanya orang yang dipercaya. Nah, itu. Apa coba artinya seorang rasul, seorang nabi? Coba. Pasti untuk mengajari orang-orang yang belum mengetahui tata cara sholat itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan atau mengilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW tata cara sholat yang sempurna itu gimana, sehingga di dalam hadis dan sunnah itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada umat-umatnya, diajarkan kepada para sahabatnya. Terus sempurnanya agama itu gimana, coba? Jadi sekarang ginilah, supaya kena pemahamannya gini. Kalau Bapak percaya di ayat Al-Maidah itu telah sempurna semua, Pak ya? Telah sempurna ya? Ya, telah sempurna. Sempurna ini dalam arti kata sempurna ini maksudnya apa, Pak Muhammad? Ya sudah rangkum semua tentang ajaran-ajaran itu. Seperti dari Adam sampai Isa alaihi salam, itu sudah disempurnakan semua ajarannya oleh yang dibawa syariat oleh Nabi Muhammad SAW. Bersyahadat dengan bersyahadat tauhid, syahadat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan syahadatain namanya. Oke. Nah, itu yang dinamakan disempurnakan. Jadi sudah sempurna ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad penutup terakhir. Oke. Tetapi ini kan berlawanan dengan pernyataan Bapak. Kenapa saya bilang berlawanan? Karena masih ada turun lagi ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan artinya lebih banyak merujuk tentang Nabi Musa, tentang sapi betina. Al-Baqarah itu belum menjelaskan karena Al-Maidah ini turun duluan gitu. Dengar saya. Kalau masalah nama surah-surah itu tidak tidak jadi masalah peletakannya itu tidak jadi ukuran ya. Nah, makanya tadi saya tanya Bapak. Saya tanya wahyu terakhir itu dalam pemahaman Bapak itu apa? Seperti surah Al-Alaq kan dia jauh di sana kan. Tidak itu enggak saya pertentangkan, itu wahyu pertama Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Sekarang yang saya pertanyakan itu Bapak bilang tadi kan wahyu terakhir Al-Baqarah ayat 280. Tetapi sebelum Al-Baqarah 281 masih ada turun wahyu Al-Maidah ayat 3, bunyinya telah kusempurnakan. Kalau sudah sempurna toh, ngapain lagi Allah menurunkan Al-Baqarah tadi? Artinya kan nggak perlu lagi kalau sudah sempurna. Makanya kan itu sudah ayat yang terakhir itu adalah sebuah firman. Artinya yang disempurnakan di sana agamanya, bukan wahyu, bukan firman yang dimaksud.
Jadi agama jadi yang kalau masuk di menurut sana. logika Bapak ini ya, setelah sempurna di 28 di Al-Maidah tadi, kalau turun lagi wahyu itu artinya nggak masalah ya, dengan logika Bapak nggak bertentangan lah ya, kalau masih Nggak masalah, turun karena juga. apa? Di sana yang dimaksud adalah agama, bukan masalah firman. Bukankah di dalam Bukan wahyu-wahyu masalah Allah itu wahyu-wahyunya. berisi begini Pak? Bukankah di dalam wahyu-wahyu Allah itu berisi tentang pengajaran, instruksi atau tentang sejarah Musa kan? Iya, Di semua. Al-Baqarah itu kan banyak menyangkut tentang Musa itu. Al-Baqarah kalau nggak salah ada berapa ya? 26 Iya, ya? kan saya sudah bilang kalau masalah nama atau peletakan nama itu tidak masalah, tapi ayat yang terakhir itu maksudnya itu. Kalau Al-Baqarah itu bukan ayat tapi nama surah itu. Oke, saya tidak mempermasalahkan tentang nama, Pak. Saya persimpel itu saya permasalahkan tentang ayat, udah ayat aja deh. Karena di Al-Maidah tadi Makanya telah kau sekarang ayat yang terakhir sempurnakan, 281 tapi itu tadi dia kok masih turun membicarakan lagi tentang ayat, akhirat. Bapak? Kok masih bisa turun lagi tentang ayat gitu? Apakah Ya makanya ini kan benar saya sudah mana? bilang yang disempurnakan itu adalah agama, bukan firman yang disempurnakan. Nah kalau firman itu kalau sudah ayat terakhir itu maka sudah cukup, tidak ada lagi. Oke, itu. artinya ayat itu yang diturun-turunkan itu nggak berisi tentang pengetahuan agama ya. Jadi kalau memang pun Al-Maidah ayat 3 itu sudah final, nggak perlu lagi ayat-ayat terakhir karena itu kan tidak terpengaruh dengan ajaran agama Bapak kan gitu kan. Misalnya ada nanti ayat di Al-Baqarah itu tentang instruksi-instruksi dalam pengajaran agama Bapak. Itu boleh Bapak acukan karena di Al-Maidah itu sudah sempurna gitu. Nah makanya kan saya sudah bilang tadi, yang coba lihat yang terakhir itu ayat berapa, yang terakhir itu bukan surah Al-Baqarah ayat, tapi itulah nama ayatnya. 281 boleh Bapak Nama screen surah, dong. maksud saya. Al-Baqarah 281 boleh biar kita baca bersama-sama. Itu yang Bapak nyatakan sebagai wahyu terakhir, final revelation. Karena di dalam Al-Baqarah sendiri pun itu kalau nggak salah ada 286 gitu kan. Al-Baqarah. Apa beli? Pulsa? Ntar dulu. Pulsa apa? Pulsa HP second. Lah. Terus? 5 tadi pulsa Adilah 20. Second 5 kepeng. Second 5 kepeng. Second 5 kepeng apa? HP, pulsa HP. Tahu. Berarti second 1000. Oke, kita baca Pak ya. Harun ATP siapa nih? Iya Pak Sadinya lagi melayani pembeli itu. Sabar dulu. Oke bro, brother api yang sallallahu alaihi wasallam. Brother Kuaci radhiyallahu anhu. Udah sampai di mana Itu ini? Bu Sofiatul, halo Bu Sofiatul, lama tak bertemu di Kanan Kudu. Oh iya, Pak biasanya Sadi kan mau kita dipandang dompet. Gurunda Apiang sudah sampai di mana ini Gurunda Apiang? itu Pak Sadi Udah mau yang pun ngalahin gitu. pusing tadi, karena putar-putar pun itu pegang ekor lagi kepala saya dengarnya pusing. Gurunda. Keren. Pak Sadi gimana Pak Sadi ini? Gurunda Mau Apiang. ngalahin apologet Kristen. Kayak Itu sapi kan, kejar-kejar ekornya, muter lagi ke situ. Bentar lagi ya. Belum ada yang ini. Emang ada gasing di sini? Mungkin ada Pak Harun kali ini. Harun kayaknya Tuakbir. Gue pengen tahu lu tanyain itu susunan surah tuh gimana tuh? Kok berarti nggak susunan Al-Baqarah tuh nggak turun berurutan kan? Iya, berarti Al-Sad itu dilanggar lagi kan? Iya, itu karena yang nyusunnya itu nggak berurutan. Ayat-ayat Mekah masuk ke Madaniyah, ayat-ayat di Madinah masuk ke Mekah. Acak adul ya. Bisa gitu ya? Menurut mereka begitu? Enggak, saya heran aja. Kenapa kok bisa acak-acakan gitu? Selanjutnya dipersilakan kepada Gurunda. Aku mengakui ya, kayak misalnya orang Mahabharata Ramayana hebat tuh, bisa bikin cerita panjang lebar tuh nggak ada kontradiksi loh, hebat. Iya, cerita Mahabharata keren tuh, Pandawa 5 ya. itu bagus Bu, bagus. Itu terkenal seluruh dunia. Tadi balik juga kan ceritanya. Tapi dalam Mahabharata itu ada Asyura ya. Tapi kalau di dalam Quran itu ada surah Asyura. Asyura itu banditnya di Mahabharata. Waduh. Tapi di Quran mirip aja kali. Mirip Baru aja. ketahuan lah. Coba teman-teman cari tahu ya. Ada di agama Hindu Hari Raya Asyura. Tapi di dalam Quran itu dibuat jadi surah. Waduh. Mungkin Pak Harun Maksud saya keren gitu, mereka bisa bikin cerita betul. tokoh
Tokonya banyak, sejarahnya nggak ada yang lupa, terus bisa sambung-menyambung begitu, bagus. Murut juga, jadi kita bacanya nggak pusing. Kalau aku udah cari, hari raya Asyura itu akan jatuh pada hari Minggu 7 Agustus sampai Senin 8 Agustus. Itu hari raya Hindu ya, Bro? Iya. Dilempari nggak pakai batu asyuranya nggak? Tapi kalau di sini Muharram, Bro. Itu kan Asyura kok di sini. Hari Asyura Wikipedia. Hari dalam sejarah Arab, hari Asyura 10 Muharram adalah hari raya bersejarah. Pada hari itu setiap suku mengadakan perayaan dengan mengenakan pakaian baru. Tunggu, tak buka dulu. Tak bacain ya. Nggak bisa share screen, Bro. Tak bacain aja ya. Iya. Ini terjadi terkenal karena bagi kalangan Syiah dan bagian Sufi merupakan hari bergabungnya atas kesahidan Husain bin Ali, cucu dari Nabi Islam Muhammad pada pertempuran Karbala tahun 61 Hijriah. 680. Wah, seru itu. Dibaca lagi. Akan Rabi. Itu brother. Itu lebih familiar ke Syiah itu. Makanya mereka hari raya Asyura itu nangis-nangis, pukul-pukul dada itu kalau nggak salah. Ya, aku lihat itu sampai berdarah-darah punggungnya itu toh. Iya. Biasanya di punggung itu dia. Hari raya Asyura di Karbala. Karbala kan Iran tuh. Kalau kabur, Karbala, Bapak tadi kok kabur, Bro? Kaburnya? Iya, itu dua-duanya kemana? Loh, Profesor debater WA kok kabur? Oh, ini masuk lagi. Kan gua julukin Profesor, Bro, karena semua dikalahkan semua. Nah sekarang dia mencari Ibu Sofiatul. Katanya nggak bisa jawab, nggak bisa ngawur semua katanya. Jadi dia mau naik level ceritanya, Ya, sama gue naikkan kerocok-kerocok aja pun kalang kabut, apalagi sama mbahnya, Mbah Sofiatul. Ya kita naikkan lah. Kalau udah dinaikkan kan dorong sedikit kan jatuhnya kan sakit, Bro. Tinggikan dia, dorong sedikit jatuh. Ya. Selamat malam Pak Harun. Harun tadi udah dengar kali tentang yang barusan dibicarakan. Mungkin bisa kasih tanggapan Pak Harun. Harun ATM. Iya, tadi katanya mau ngalahin Sofiatul. Iya. Mungkin dia ada. Dia cari ikan, ada ikan kabur. Bukan lucu, Bro. Mau kemana cari ikan? Di depannya ada ikan, lari. Gue. Mungkin ada kesibukan kan. Ini ada Pak Harun, tegur aja itu apa siapa? Ya Allah, ikannya ikan hiu mau. Emang dia cari ikan hiu, Bro. Oh, dia kan profesor ini masih dia berarti sinyal mungkin. Ya. Satu-satu diniin, jangan ini. Jangan sampai kasih kasihan. Halo. Ya, halo Pak. Silakan dilanjut, Pak. Oke. Silakan. Yang ini Pak, yang tentang ini ya, Al-Baqarah 281. Brother Apim boleh bantulah share screen. Nggak bisa Bu, kalau ini lo share screen aja. Gue nggak bisa kalau lagi live, nggak bisa. Lemot soalnya pakai iPhone nih. Oh, Pak Billy, coba Pak Billy. Oh iya, Master Hadis, Master Quran Pak Billy. Oke, tapi nanti pasti saya dikasih untuk bertanya kan? Boleh Pak. Kita di sini diskusi dua arah. Di sini bukan saya saja yang ditanyakan dari tadi gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi terserah siapa yang mau bertanya, silakan. Nggak apa-apa. Nanti aku sampai jawab, Pak. Pak Billy, coba Oke, Pak Billy nggak apa-apa, silakan. Enggak, maksudnya share screen tuh Master Hadis. Oke lah, bacain aja deh. Pak Billy-nya lagi kemana tuh? Oke, Tuh Akbir, Waci. Baca aja lah ya, tak baca. Iya, baca aja deh. Jadi kan di dalam Al-Baqarah 281 yang diklaim sebagai wahyu terakhir, itu tertulis, dan takutlah pada hari, dalam kurung, ketika tutup kurung, kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizolimi, dalam kurung dirugikan, tutup kurung dirugikan. Ya, tadi kan klaim saya kan berkata, di Al-Maidah ayat 3 itu telah sempurna. Kalau sudah sempurna, logikanya Pak Muhammad ini boleh menganulir ini ayat, dan takutlah pada hari
Karena sudah sempurna, Pak. Bapak nggak boleh terpengaruh lagi sama instruksi dari Allah yang tentang Al-Baqarah ini. Jadi Bapak nggak usah takut. Takutlah pada hari kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang dibalas. Jadi Bapak nggak usah takut lagi. Karena di Wahyu tadi, yang di Al-Maidah tadi telah sempurna, Bapak. Kalau sudah sempurna kan, artinya kalau turun lagi Wahyu tentang instruksi, tentang perintah, Bapak boleh abaikan karena telah sempurna, Pak. Gitu. Ini kan berisi tentang pengajaran yang di 281 ini. Pengajarnya adalah jangan dan takutlah. Bapak disuruh takut ini. Gitu. Sudah? Ya, sudah, Pak. Nah, oke. Seperti yang saya katakan tadi, ya, yang dikatakan di dalam surat Al-Maidah itu yang telah disempurnakan itu adalah agama. Nah, ini ayat terakhir ini, ya, yaitu kita diperingati oleh Allah Subhanahu supaya kita itu takut bahwa ya kita akan mati. Ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan terakhir nanti akan terjadi adalah hari akhir itu hari kiamat. Nah, itu. Ya. Nah, itulah. Nah, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, berarti itu berisi tentang himbauan supaya takut di hari kiamat. Padahal di Al-Maidah tadi sudah sempurna. Kalau sudah sempurna toh. Oke, kalau masalah ini kan suatu peringatan supaya kita berhati-hati, supaya kita takut. Ini bukan tentang suatu pengajaran seperti sholat, ibadah, puasa, terus apa? Nomor sana itu. Ya, nanti deh. Cak mano, Mang. Oke, silahkan. Begini, Pak. Kalau di Al-Maidah ayat 3 tadi sudah sempurna. Oke, Bapak bilang tadi Wahyu terakhir 281. Padahal masih ada lanjutannya sampai 286. Artinya nggak terurut juga, salah satunya begitu ya. Karena di 281 itu masih ada lanjutannya di 286. Berarti Quran itu nggak terurut dong. Tapi poin besar yang pernyataan saya. Silakan. Kalau sudah wahyu yang terakhir. Tapi kenapa di Al-Maidah itu masih ada? Sebelum saya bertanya, silakan. Dari tadi saya ngomong, Pak. Bapak paham nggak pertanyaan saya, Pak? Halo. Sepertinya sinyalnya dia jelek. Ya, nggak nangkep suaranya kita. Ada, Pak, nggak ngilang. Ada. Suaranya Bapak tidak terdengar. Ya, halo. Jelas. Dengar. Suara saya dengar? Dengar. Nah, oke. Jadi, Pak, saya persingkat aja lah. Al-Maidah ayat 3 tadi tentang penyempurnaan agama. Kalau dalam surah 281 itu masih turun lagi ayat, ini kan bercerita tentang agama juga gitu. Kalau agama sudah sempurna, kenapa masih ada turun lagi embel-embel wahyu gitu, Pak? Nah, makanya kan saya sudah bilang dari tadi sebelum yang namanya sempurna itu adalah suatu agama, itulah yang disempurna, bukan firman, bukan wahyu yang disempurnakan, tapi suatu agama. Nah, itu yang disempurnakan. Ya, wahyu dengan agama itu beda. Jadi saya kasih nalar supaya nyambung ya. Ketika Muhammad menerima Al-Qur'an, dia menerima setengah kitab itu Quran terimanya ini. Dia mengatakan Allah ini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, artinya sudah sempurna ini Al-Quran ayatnya. Berarti tapi Al-Quran belum sempurna ya? Nah, kalau Al-Quran belum sempurna, kalau belum turun semua ayat. Oke, berarti Al-Quran belum sempurna. Al-Quran belum sempurna ya? Ya, oke. Apakah kalau Al-Quran belum sempurna, apakah agama Islam sudah sempurna, Pak? Nah, sudah sempurna. Kalau sudah dikatakan sempurna ya sempurna. Karena apa? Kalau masalah firman atau masalah wahyu itu kan boleh dia diturunkan karena selama 22 tahun, selama 2 tahun, nah, entar dulu, 2 tahun, 2 bulan, 2 hari, 2 jam. Ya, dulu. Nah, itu sudah 2 tahun, 2 bulan, 2 hari itu kan, selama itu diturunkan wahyu. Nah, walaupun kenapa? Karena gini ya, Pak ya. Kan klaim Muslim kan mengatakan agama Islam itu rahmatan lil alamin, agama semesta alam. Itu setelah disempurnakan Al-Quran adalah penyempurna. Al-Quran adalah penyempurna, kan gitu, penyempurna. Tapi Al-Quran ini belum turun semua, tapi kok sudah dibilang agama Islam sempurna, Pak? Kalau kita mau merujuk lagi kepada sholat, tadi kan udah kontradiksi. Sholat 5 waktu itu ada di hadis. Kita nggak usah berbicara tentang hadis dulu lah, masih berbicara tentang makanya kan
kan itu kan sewaktu Nabi Muhammad SAW itu kan diutus kan. Nah disitulah tempat disempurnakan agama masalah agama. Tapi kalau masalah firman atau wahyu itu sebelum ada penutup, belum ada terakhir, ayat yang terakhir diturunkan belum dikatakan sempurna. Tapi kalau sudah diturunkan ayat yang terakhir, berarti itu sudah disempurnakan, sudah dicukupkan. Nah itu. Kalau kita bicara masalah agama, saya nggak paham pernyataan Bapak, karena gini Pak, Quran itu kan penyempurna kitab Injil, Torah, Zabur. Oke, kalau masalah itu memang beda dengan penyempurnaan agama, dengan penyempurnaan itu kan Alkitab itu beda. Iya, Quran itu kan masih turun lagi Pak, artinya belum sempurna dong. Kalau sudah sempurna itu final revelation, itu tutup. Ya, makanya kan sekarang sudah final, sudah tidak ada kan, sudah tidak ada yang turun lagi. Mana ada ayat lagi yang turun sekarang? Buktinya kontradiksi Al-Maidah ayat 3 dengan yang Bapak kalau masalah Al-Maidah itu bukan masalah firman, bukan masalah pemwahyuan, tapi masalah agama. Jadi logikanya gini Pak, Muhammad itu menerima Quran tapi belum sempurna, belum selesai. Tetapi Allah bilang agamamu telah sempurna. Masa agamanya ini benar tapi belum sempurna. Orang kan yang beragama ini menerima kitab itu secara utuh. Artinya agama dia sudah final, dia menerima kitab sucinya udah penuh, udah utuh. Tapi ini agamanya dia diklaimnya sudah sempurna. Tapi kitabnya belum sempurna. Gimana coba? Ya kalau masalah kitabnya itu kan boleh sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sampai mana itu ayat-ayat yang terakhir akan diturunkan. Nah, itu dinamakan sempurnanya firman, bukan sempurnanya agama. Nah, jadi kalau Anda mengatakan kontradiksi, yang mengatakan menyempurnakan antara kitab Taurat dan Injil itu beda lagi di sana. Karena ini pertanyaan lebih mudah lagi deh. Pertanyaan lebih mudah. Ini, ketika Bapak beragama, apakah Bapak itu boleh dengan kitab yang masih setengah-setengah, yang belum sempurna? Apakah Bapak boleh beragama dengan kitab yang belum panduan Bapak itu dari kitab itu, tapi kitab itu belum tutup buku, belum full? Apakah boleh, Pak? Nah, dalam artian di sini kan ayat yang terakhir ini bukan suatu ajaran lagi. Kan ini ayat Quran itu kan instruksi dari Allah, perintah-perintah Allah. Iya, makanya sekarang ayat yang terakhir yang saya maksud 281 itu sekarang perintah apa sobat di sana? Ada enggak sholat? Perintah Allah tadi di situ yang di 281 teman-teman ini mendengar semua telah baca tadi ya. Perintahnya ada tentang sholat di sana, ada tentang syahadat di sana ada. Terus ada tentang bicara tentang syahadat. Saya berbicara tentang makanya yang dimaksud dengan sempurnanya agama itu adalah tentang ajaran sholat. Terus syahadat, haji, kalau tentang sempurna itu, kalau Bapak bilang sempurna itu tentang syahadat dan sholat, di mana di Quran disebutkan 2 kalimat syahadat utuh, terus di mana disebutkan sholat 5 waktu yang dilakukan oleh muslim sekarang, gitu. Coba jelaskan. Nah itu kan sudah ada banyak, ya. Tinggal kita baca. Di mana? Ya di mana? Sehari semalam. Di sana kan sudah ada sehari semalam kan di sana. Tinggal Anda baca. Gini Pak. Bapak ini misalnya menerima ini ayat terakhir, telah kusempurnakan agamamu ya, telah kusempurnakan Nabi Muhammad menerima, telah kusempurnakan. Tetapi nggak ada instruksi sholat sama instruksi syahadat 2 kalimat syahadat. Terus apanya yang sempurna Pak? Gitu loh. Nah makanya kan di sana sudah ini aja semua ajaran sudah. Bapak katanya pendapat dunia akhirat. Gimana? Iya makanya kan tadi Bapak bilang kan di ayat yang terakhir ini adalah menjelaskan takutlah kepada hari akhir. Nah itu kan yang dibicarakan dalam ayat yang terakhir ini. Kalau masalah ayat-ayat yang terakhir itu sudah diturunkan semua. Itu tentang sholat, tentang ibadah, tentang itu semua sudah diturunkan tentang syahadat. Itu sebabnya dikatakan di sana saya telah mensempurnakan agama bagimu. Nah, itu bukan. Ya udah gini simpelnya. Kalau Bapak mau mengacu ke 281 tadi ini, kena lagi Bapak. Kalau Bapak bilang di 281 itu Allah menginstruksikan takutlah pada hari kiamat kan gitu. Kalau Bapak bisa menganulir ayat itu bisa-bisa saja kan? Karena Bapak bilang itu kan nggak berisi pengajaran. Jadi Bapak nggak usah takut sama hari kiamat. Bapak bisa menganulir ayat 281 tadi. Nah, kan di sana sudah diajarkan kita masalah qada dan qadar di sana. Memang belum sempurna. Wong disempurnakan sama ijma ulama. Gimana? Atas dasar apa kita mengatakan bahwa agama itu belum sempurna? Semua ajaran-ajaran agama itu tidak disampaikan kan? Nah, Bapak umat Muhammad atau umat Imam Mazhab? Coba pilih Imam Mazhab mana nih, Bapak? Kalau saya Imam Syafi'i, mazhab saya. Terima kasih Bapak umat Imam Syafi'i. Buat umat bukannya umat, tapi mazhabnya. Kalau umatnya pasti umat Nabi Muhammad SAW. Berarti tadi itu belum sempurna, betul. Karena kenapa? Butuh yang namanya imam mazhab. Tanpa imam mazhab, maka Bapak akan bingung cara sholat. Terima kasih Pak. Oke, seperti yang saya katakan tadi. Kalau tidak ada mereka, dari mana kita akan tahu tentang suatu ajaran? Betul. Iya. Nah, tapi Imam Syafi'i itu dia belajar dari para sahabat-sahabatnya. Gini Pak. Oke, dengan saya. Duluan mana Imam Syafi'i atau ayat Al-Maidah tadi? Duluan mana? Ayat Al-Maidah ayat 3 tadi atau Imam Syafi'i? Tentu duluan ayat Al-Maidah itu. Karena apa? Itu kan sudah firman.
kalau sudah ayat Al-Maidah itu duluan, Imam Syafi'i belum ada, berarti pengajaran yang tentang sholat, tentang syahadat kan belum ada, Pak. Bagaimana kalau itu belum ada tapi sudah belum ada sempurna? gimana? Coba belum ada gimana? Kan itu sudah dikatakan di sana, sudah disempurnakan. Iya, Belum ada disempurnakan. Tapi sholat belum sempurna. Sholat waktu itu ada di hadis. belum. Dengar saya gini kan. Nah, gini. Sekarang saya mempunyai suatu utusan, seorang yang saya percayai, ya. Tentang saya akan mengajarkan bahwa begini caranya orang membuat mobil, kan. Nah, tapi orang-orang yang selain yang satu ini tidak ada yang tahu bagaimana tata caranya. Iya, tapi dia nggak tahu, dia nggak tahu cara membuat mobil. Tapi udah dibilangnya telah kusempurnakan katanya ajaran untuk membuat mobil. Oke. Nah, saya cuma ngomong kepada satu orang, saya sudah sempurna, ilmu sudah sempurna sekarang tentang ini. Nah itu, berarti itu sudah sempurna. Nah sekarang yang lain itu belum terima, itu sebabnya saya utus ini orang, ajarkan kepada orang-orang. Kalau memang toh sudah sempurna untuk membuat mobil tadi, harusnya itu sudah tertulis, kan gitu. Dia kan misalnya saya tulis. Misalnya si Samsul ini. Misalnya si Samsul menerima blueprint ya. Jadi si Samsul menerima kitab. Jadi di dalam kitab itu ada manual untuk membuat mobil. Artinya dia tahu cara membuat mobil karena udah ada di kitab itu manual. Baru si Samsul bilang telah sempurna ini kitab untuk membuat mobil. Tapi permasalahannya di sini Pak, di Al-Quran tadi itu nggak ada ayat tentang sholat 5 waktu, nggak ada tata caranya, manualnya nggak ada. Tapi udah dibilang. Makanya itu sebabnya saya mengatakan bahwa itu semua ada di dalam sunnah dan hadis. Karena apa? Allah itu telah mengilhamkan semua itu kepada Rasul. Waktu Muhammad menerima wahyu itu, sunnah dan hadis itu udah ada belum? Hadis itu udah ada belum? Ya belum ada itu. Belum ada. Nah, harusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, belum kusempurnakan agamamu. Kenapa belum sempurna Allah? Ya karena tadi nggak ada tata cara sholat. Nanti kalian tunggu sholatnya ada di hadis. Nah, makanya ayat itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti sudah sempurna di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tinggal dia akan sebarkan kepada umat-umatnya melalui hadis dan sunnah-sunnahnya. Nah itu. Lebih jujur itu ya ketua umum itu NU ya, bahwa sholat itu memang tidak ada. Adanya di. Nah itu makanya di dalam Al-Quran di sini Allah berfirman ya. Ntar dulu saya bacakan dulu. Sepertinya sempurnanya bukan sempurna itu tata cara ibadah. Kalau dari logika Muhammad ini mengatakan kan di sana sudah agamamu saya sudah sempurnakan. Kalau logika yang saya tangkap dari Bapak ini mengatakan agamanya sudah sempurna, tapi Al-Qur'annya belum lengkap gitu. Waktu tahunya agama itu din, artinya din itu kan aturan Pak. Din itu aturan untuk tata cara sholat. Ternyata tidak sempurna ya dinnya itu. Nah itu tidak sempurnanya gimana? Kan saya sudah bilang tadi kan semuanya itu yang cuma satu ayat itu saja, yang ayat yang terakhir. Oke, jadi gini Pak, menurut pemahaman Bapak yang sudah pakar di keislaman, di dalam Al-Maidah tadi ayat 3, Bapak mengatakan ada wahyu terakhir, itulah di Al-Baqarah 281. Artinya yang 282, 283, 284, 285 itu entah kapan lah itu sebelumnya mungkin kan. Tetapi kenapa urutannya ini kok bisa acak adul Pak gitu Pak? Enggak kompleks, padahal di Asad itu Al-Qur'an itu detail dan telah diurutkan, tersusun rapi Pak. Bapak ini masa melanggar firman Allah Pak? Siapa yang melanggar firman Allah? Tidak ada yang melanggar firman Allah. Bapak bilang tadi Al-Baqarah 281 itu final. Padahal masih ada lanjutannya 282, 283, 284, 285, 286. Artinya klaim yang di Asad tadi itu Al-Quran tersusun rapi dan detail itu dianulir dong sama Bapak. Dianulir gimana? Kan itu yang kan saya sudah bilang tadi kalau Bapak paham kan maksudnya berurut maksudnya paham. Jadi masalah. Itu. Bukan surahnya Pak, ayatnya. Saya berbicara ayat. Kalau ayat itu ya, makanya ayat itu tidak teratur di mana ditaruh, ada yang di Al-Baqarah, ada yang di Al-Maidah. Berarti tidak teratur ya Pak ya? Sama seperti Al-Ala. Tidak teratur masalah ayat Quran Bapak. Nah, kalau masalah peletakannya. Apa dari? Udah sayang teh. Ini ilmu baru lagi sih. Kalau Pak Muhammad tadi mengatakan Al-Quran tidak teratur, ilmu baru lagi nih. Jujur ya, mungkin. Bukan masalah Al-Qur'annya tidak teratur, tapi itu masalah penaruhannya. Kan seperti Al-Fatihah itu adalah suatu penutup artinya, pembuka ya, Al-Fatihah. Sedangkan Al-Alaq itu adalah ayat yang pertama, tapi kenapa dia tidak ditaruh di tempat yang pertama? Surah 1.
Ya, kenapa al-alaq tidak ditaruh di surah 1? Masalahnya pertanyaan saya bukan di surahnya, Bapak. Pertanyaan saya itu di ayatnya, Bapak. Bapak harus bisa membedakan antara surah dan ayat gitu loh. Iya, makanya oleh sebab itu saya mengatakan bahwa ayat-ayat itu memang tidak apa yang pertama Tidak diturunkan teratur. harus ditaruh di pertama, kan seperti Tidak itu. teratur berarti. Ya tidak Ya, teratur tentu, masalah penempatannya. Tapi kalau masalah firman atau pengajarannya itu teratur secara detail di sana. Kok sebentar Pak, saya mau tanya. Itu Bapak itu bagaimana ya pengaturan surah atau ayat? Misalnya Al-Baqarah. Itu turunnya itu berkelanjutan atau misalnya hari ini turun Al-Baqarah cuma 5 ayat, besok turun Al-Maidah 5 ayat, besoknya turun surat Al-Mudathir 2 ayat, besoknya balik lagi ada surat Al-Maidah lagi 5 ayat atau bagaimana Pak? Coba ceritakan bagaimana turunnya ayat-ayat bisa diatur, kenapa ada surat ayat-ayat yang turun di Mekah masuk ke surat-surat Madaniyah dan kenapa ada ayat-ayat yang turun di Madinah bisa masuk ke surah Makkiyah. Kalau seperti itu kan masalahnya dinamakan Madaniyah Makkiyah itu karena tempatnya diturunkan wahyu itu ada yang di Mekah dan ada yang di Madinah. Nah itu sebabnya dinamakan Makkiyah Madaniyah. Itu kita tahu Pak. Pertanyaan saya beyond itu. Ulama Anda mengatakan ada ayat-ayat yang turun di Mekah. Harusnya kan masuknya ke surat-surat Makkiyah. Tapi ini dimasukkan ke surat-surat Madaniyah. Dan ada ayat-ayat yang turunnya di Madinah, bukan masuknya ke surat-surat Madaniyah. Jadi bukan ada ciri-cirinya kan. Ada sifat-sifatnya. Kalau surat Makkiyah itu ini sifatnya, kalau surat Madaniyah itu ini sifatnya. Itulah sebabnya dikumpulkan. Seperti itu. Bukan, maksud saya Makkiyah Madaniyah itu kan berdasarkan turunnya ayat, betul nggak? Di Madinah dan di Mekah. Pasti. Ya, mengapa ada surat-surat yang turun di Mekah dimasukkan ke surat-surat Madaniyah dan sebaliknya? Nah sekarang sahabat tunjukkan di mana, karena apa ciri-ciri dan sifatnya itu sudah ada di dalam ajaran Islam tentang peletakan Madaniyah dan Makkiyah itu. Guru Apiang katanya nih master debat. Maksud gue suruh ngajarin, ini gue lagi nyetir loh, nggak buka laptop. Iya, Pak Sadi gimana Pak Sadi? Pak Sadi bilang saya sudah jawab semua. Bukan, tadi Pak Sadi bilang, Pak Sadi mau ngajarin yang Kristen nih supaya katanya mau mempermalukan kita. Kapan? Makanya kan saya mau mempermalukan kalian, tapi kan saya tidak pernah bertanya. Coba kan sekarang cuma kalian saja. Oke, Bapak katanya mau mempermalukan. Betul, katanya Bapak mau mempermalukan orang Kristen. Jangan dibalik dong, Pak. Ya, Oke, makanya kalau Bapak mau gitu. Sekarang kalau Anda saja yang bertanya, bagaimana saya akan mempermalukan kalian? Saya tanya, Bapak tahu nggak ada surat-surat yang turun di Mekah masuk ke surat-surat Madaniyah dan ada ayat-ayat yang turun di Madinah masuk surat-surat Makkiyah, itu Bapak tahu dulu nggak? Kalau masalah itu ya saya kurang paham, tapi masalah sifat-sifat antara surat Makkiyah dan Madaniyah itu kan sudah ada sifatnya kan. Ada, kalau ayatnya yang pendek berarti itu termasuk golongan yang ini. Kalau ayatnya yang panjang-panjang itu tergolong Pertanyaan yang saya bukan itu, Pak. Pertanyaannya saya, ulama-ulama Anda membagi surah Quran menjadi 2, Madaniyah dan Makkiyah, berdasarkan turunnya ayat di Mekah dan Madinah. Pertanyaan saya, ulama-ulama Anda mengatakan ada beberapa pengecualian. Ada ayat yang turun di Mekah tapi dimasukkan ke surat-surat Madaniyah. Begitu juga sebaliknya, ada ayat-ayat yang turunnya di Madinah dimasukkan ke surat-surat Makkiyah. Pertanyaan saya kepada ahli seperti Anda, apa alasannya? Jaringannya. Dua-duanya ya. Duanya ya. Gimana nih Pak Sadi ini? Iya, karena saling timpang tindih jadi aja dua-duanya terpental. Iya, masa lebih tahu Bu Sofiatul daripada Pak Muhammad. Bu Sofiatul tahu kalau bahwasanya tertimpa itu ayat Madinah sama Mekah itu tertukar. Mungkin itu masalah yang ada yang pendek seperti itu. Nah sekarang boleh mempermalukan kalian. Mas Adi kemarin itu kopi yang belum beres yang saya mau diajakin ini syahadat Israel. Jadi gini Bro Jason, sama saya. Ya. Rangkuman dari yang Pak Muhammad tadi, rangkumannya agama Islam itu sudah sempurna walaupun Quran belum lengkap. Itu poin pertama. Terus yang kedua, ayat-ayat Quran itu tidak tersusun secara urut. Tadi pun udah ditanya Pak Muhammad sudah approve itu, sudah konfirmasi juga bahwasanya Al-Quran itu ayatnya tidak tersusun. Sebenarnya yang dimaksud dengan agama sempurna kan din itu kan aturan. Aturan itu kan artinya termasuk di dalamnya sholat. Kalau sholatnya ternyata memang tidak sempurna, bagaimana disebut sebagai agama sempurna? Yaitu din atau aturan yang sempurna. Ya, silakan Pak Sadi mempermalukan Kristen nih.
Coba silakan. Nah, boleh saya bertanya sekarang. Karena sudah berapa jam saya terus. Boleh. Sebelum Bapak bertanya, ada nih hutang kemarin Pak Piang. Hutang apa? Coba. Kemarin kita mau bersyahadat ulang nih bareng-bareng Pak Sahdi. Kita bersyahadat Israel. Katanya Allah itu adalah Elohim gitu. Kita mau bersyahadat ini. Oh gitu. Iya, yang Elohim kan kata Pak Sahdi. Allah itu adalah Elohim. Yang itu kan Allah, kan ada bahasa Ibrani, bahasa Aram kan Allah, Eloah kan. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah apa? Sebenarnya nama Allah itu, tapi cuman beda penyebutannya aja. Kan saya gantung bahasa. Ya. Berarti boleh Oke, dong. kita coba. Kalau asyhadu Allah ilaha illallah jadi asyhadu Allah ilaha illallah. Boleh enggak? Iya, kita coba ya, kita tes ya. Kita tes. Kita tes nih semua saksinya di sini ya. Mari kita bersyahadat. Ayo Pak Sadi ikutin syahadat saya. La ilaha illallah. Nah, kalau seperti itu harus pakai bahasa Ibrani. Kalau mau pakai bahasa Arab, kita ke bahasa Ibrani. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Silakan Pak. Apa sebulan? Adonai Elohenu Adonai Ehad. Amin. Jadi sesembahan sekarang Pak Sadi itu adalah Adonai. Selamat Adonai ya. itu Tuhan. Adonai itu Tuhan. Benar saya menyembah Tuhan. Yaitu enggak Adonai itu siapa? Yaitu Allah. Yaitu Adonai. Sebentar. Adonai itu adalah generikan atau nama ganti dari tetragramaton atau proper name. Kan proper name dari sesembahan Pak Sadi kan Allah, alif lam lam ha. Sedangkan yang menjadi nama sesembahan pribadi bangsa Israel itu adalah YHWH. Bapak sekarang sudah terima ya, namanya itu adalah Bapak YHWH. Pak, sekarang jangan Allahu Akbar lagi ya, ganti haleluya. Nah, tapi ya, bahasa Alkitab, bahasa kitab saya itu bukan bahasa ini Ibrani, tapi bahasa saya itu adalah bahasa Arab. Gimana saya akan memakai bahasa kitabnya orang? Oke, katanya sama sesembahannya. Bapak udah makanya itu sama. Ya sekarang begini logikanya ya. Sekiranya tidak samanya sama. Di mana, Pak? Coba Pak. Samanya di mana? Coba dijelaskan samanya di mana. Secara logika, samanya sekarang ya. Sekiranya Allah dan Eloh itu tidak sama, apakah ada dua Tuhan di dunia ini? Seperti itu. Oh, banyak Tuhan, Pak. Ada dua Tuhan. Mau saya buktikan, Pak? Banyak Tuhan dalam Al-Quran. Oke, silahkan. Oke, yang lain tunggu dulu, aku tak cari Qurannya dulu. Selamat malam. Oke, selagi mencari Pak Domba Kecil, Pak, tahu secara logika. Apakah main logika? Ya? Main logika ya. Ada dua Tuhan itu di dunia ini, ya? Ya. Yang memimpin dunia, yang menciptakan dunia live. apakah ada dua? Boleh nanya nggak nih? Ini live ini. Ini live. Live kok judulnya nikah kontrak. Oke, ini kan berkembang dari nikah kontrak sampai ke sini kan ini udah lama. Kamu kan baru datang. Ya, jadi itu. Jadi menurut Pak Sadi bahwa Allah itu bisa jadi dua huruf, yaitu A, Alef, dan Lamet, yaitu L. Setuju ya? Nanya sama gua, jangan nanya sama dia. Ayo kita bersahadat. Ini masalah. Tunggu, Jason. Enggak. Sabar dulu. Ini Profesor WA ini debater. Iya. Kamu duduk dulu. Kamu kan ilmunya tidak tinggi daripada Pak Sadi. Pak Sadi, Anda mengatakan Eloah. Eloah itu dari nama konstruk L, ya. Kami sampai detik ini tidak pernah yang mengatakan, oh tidak boleh kami itu memakai nama sesembahan bangsa Israel. Tidak. Sampai detik ini kami bisa menyembah dan muja-muji El. Ini buktinya nih. Ini bukti ya. Saya tidak modal omongan. El Shaddai. El Shaddai. Tuhan Maha Besar. Ayo, Pak Sadi. Ikutin. Boleh saya jawab? Boleh. Ikutin. Pak Sadi ikutin. Ya, makanya El Shaddai itu adalah sifat sama seperti Al-Rahman itu, Al-Shaddai itu. Ya, itu adalah sifat. Pak. Bukan saya nama Allah. Bentar, Bapak. Saya nggak butuh pendapat. Kita praktek langsung, Pak. Yuk, praktek langsung yuk. Pak, ulangi ya, Pak. Karena itu yang mempunyai sifat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan segala alam. Itu yang mempunyai sifat Al-Shaddai.
Itu yang maha apa arti al-sadai bahasa Ibrani coba. Sebentar Pak, saya nggak butuh pendapat dan penguraian tentang arti al-sadai. Kita praktek langsung Pak. Ya kayak 2 kali syahadat, kita praktek langsung. Pak ulangi Pak ya. Ulangi ya perkataan saya. El Shaddai. Ayo Pak. El Shaddai. El Shaddai. Nah, tapi jangan sebut Yesus Kristus, oke? Kalau al Shaddai Oke. Ini tentang PL ini ya, tentang Tuhan PL. El Shaddai. Lagi Pak. El Shaddai, silakan. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Amin. Tuhan Anda El. Selamat kepada Tuhan yang benar, yaitu HL. Terima kasih. Oke. Nah begini sekarang. Nah sekarang El Shaddai itu apa artinya? Itu kan cuma sifat al Shaddai itu. Kenapa engkau mengatakan bahwa tadi kata nama Tuhan? L, Pak. Makanya L itu adalah kata sandang, sama seperti al di dalam Al-Quran. Yang asalnya Ar-Rahman menjadi Ar-Rahman. Shaddai artinya al itu adalah kata sandang. Jadi kalau kita akan mengatakan sesuatu yang maha besar harus ditaruhkan alif dan lam. Nah, Oke, gini aja Pak. Simpel aja gini supaya Bapak nggak bisa baca bahasa Ibrani yang lebih bagus, lebih jelas. Sama seperti saya baca bahasa Arab. Ya, El Shaddai, Elohim bukan Allah, bukan Eloha bukan Allah, karena beda namanya. Sekarang saya tanya Pak, yang memberikan pahala itu siapa? Apa? Yang memberikan pahala. Buhala. Yang memberikan pahala? Ya pahala Pak. Ya maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi langit beserta isinya. Oke, saya screen. Saya tunjukkan bahwa Tuhan kita berbeda dan Tuhan itu banyak. Nah, coba. Ya kan. Saya jelaskan sekarang. Tapi ini dengar saya ini sebenarnya mau mempermalukan Kristen, tapi dari tadi saya belum bertanya. Ingat ya. Iya, kan tanggung, Pak. Saya di sini sebagai tamu. Tapi teman-temannya Bapak itu sudah mengakui bahwa Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Nasrani berbeda dengan Allah. Ini buktinya, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tuhannya siapa, Pak? Tuhannya Nasrani, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Sabi'in. Allah percaya Yahudi, Nasrani, Sabi'in punya Tuhan. Benar nggak, Pak? Atau saya salah ngerti? Silakan Bapak tafsir. Oke. Sudah, pertanyaannya apa tadi? Tuhan mereka itu siapa, Mas? Lah iya, kan itu Tuhannya ini pahala, Pak. Tuhannya Nasrani, Tuhannya Yahudi. Oke, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Coba Bapak itu baca pelan-pelan ayat ini dengan hati yang jernih. Ya biasa. Iya. Oke, saya akan jelaskan dulu. Iya, jernihkanlah. Oke. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Siapa Tuhan mereka? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Islam dong semua, Pak. Kalau Bapak katakan seperti itu, ya, makanya Islam semua. Kalau mereka Islam semua. Berarti ayat ini Yahudi, Nasrani, Sabi'in udah murtad masuk Islam. Jadi murtad apa namanya? Mu'alaf semua. Kan Oke, jadi di sini yang dimaksud ada orang-orang. Oke, dengar saya. Tunggu sabar, Pak. Kenakan, katanya orang-orang Yahudi yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, itu yang dimaksud. Dan orang Nasrani yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan. Karena dulu ada orang yang kafir, ada orang yang ingkar, sama. Nah itu bukan orang Yahudi waktu zaman itu ada yang kafir semua, ada yang Islam. Ya. Di sini jelas dikatakan Tuhannya atau Tuhan mereka. Di sini bukan. Makanya Tuhannya itu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Kok bisa yang dimaksud? Orang Nasrani itu kan menyembahnya Tuhan Yesus. Orang Nasrani gimana waktu Isa adalah Al-Masih, Isa adalah anak Allah. Nasrani mengatakan dengar saya. Mengatakan dengan saya. Oke, kan sebelum ini kan sebelum diselewengkan ajaran Yesus oleh Paulus waktu dia hidup, kan sekarang siapa yang dia sembah? Tidak mungkin orang-orang itu akan menyembah Yesus. Sedangkan Yesus menjadi Tuhan setelah dia mati. Surah Al-Baqarah 62 ini turunnya setelah Paulus apa sebelum Paulus, Pak? Yang mana? Al-Baqarah 62. Tadi loh Bapak mengatakan Nasrani diselewengkan. Nasrani dari dulu sampai sekarang itu pengikut Kristus, Pak. Saya tanya.
Sekarang Ini mana surah Al-Baqarah buktinya? turunnya sebelum apa Sekarang setelah begini, Paulus? mana buktinya? Saya mau mana bukti dan dalilnya? Orang-orang Nasrani sebelum Yesus mati itu mana ada buktinya bahwa mereka itu menyembah Yesus sebelum Yesus Kitabnya mati? Injil nggak? Kitabnya Injil nggak? Ya tentu Injil kita mereka. Ya Pak, sudah, dengar, Mana Tuhan dalilnya Yesus sekarang? Kristus. Pak, Yang dengar bukan Pak ya. buktinya Pak, bahwa dengar dulu orang-orang Pak. Nasrani, orang-orang Yahudi, Bentar, saya Nasrani, tanya. Sabiin itu mana bukti dalilnya bahwa mereka itu menyembah Yesus? Yesus Bisa, Kristus Pak. sebelum Kalau Yesus penyembah Kristus berhala. mati. Penyembah berhala kayak Apa Bapak mana itu bukti? pagan. Penyembah berhala Pak, penyembah bintang Arab namanya The Family Star of Arabian. Nah, makanya pada zaman jahiliyah itu memang di sana dulu orang-orang jahiliyah itu memang dia penyembah berhala Iya, sebelum tapi Nabi Allah Muhammad sebelum SAW. ini masuk surga Pak, menurut surat yang Bapak bacakan Al-Baqarah 62 Makanya ini. mereka itu yang masuk surga yang pertama yang percaya kepada Allah. Tapi kalau tidak percaya kepada Allah dia masuk neraka. Bapak tahu nggak orang Sabiin itu orang apa? Orang Sabiin. Ntar dulu. Wah, Pak tahu orang Sabiin itu penyembah keluarga bintang Arab, Allah, Al-Manat, Al-Uzza. Oke. Tapi kan dulu ada yang masih percaya kepada Allah, yang Islam ada, yang kafir Orang pun Sabiin itu ada. kan dari Iran, dari Persia. Kok bisa menyembah Allah dari mana? Ya, pasti kan ada suatu ajaran nanti yang masih di sana. Sekarang saya mau yang mengatakan bahwa Yahudi Nasrani itu yang menyembah Yesus itu sekarang coba mana tunjukkan dalilnya. Ya sebelum Yesus mati. Nasrani aja kitabnya Injil tuh. Pak, menurut Sekarang makanya Allah, tunjukkan dalilnya. Sedangkan Yesus menjadi Tuhan itu setelah dia mati. tunggu Pak, tenang Pak, Yesus sabar menjadi Pak. Tuhan itu setelah Yesus bangkit Pak. Yesus nggak pernah mati. Yang mati Nabi Bapak. Loh, kalau tidak mati yang itu apa namanya? Loh, justru bukti ketuhanan Yesus adalah dia mengalahkan maut. Kalau Nabi Bapak kan nggak Nah, bisa makanya mengalahkan kalau dia kematian. bisa mati sampai 3 hari itu bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu maha Justru kuasa, hanya maha dia dalam hidup. kemanusiaannya Pak. Saya jelaskan Bapak ya. Kalau Bapak orang Muslim percaya, ya firman itu nuzul menjadi satu kitab atau satu buku. Orang Kristen nggak ada yang percaya kitab itu turun jadi buku Pak. Orang Kristen percaya firman itu nuzul jadi manusia. Ya, sama seperti Quran Bapak mempunyai 2 sifat, ya. Kalam lafsi dan kalam nafsi. Begitu juga dengan Yesus, dia mempunyai sifat ilahi dan insani. Yang dibunuh itu adalah kemanusiaannya. Bapak baca 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi bukti keilahiannya adalah dia nggak mati, Pak. Dia bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja, Pak. Halo? halo Pak Sadi. Buka mic-nya Pak Sadi. Halo Pak Sadi. Saya ulangi sekali lagi ya. Islam itu percaya firman nuzul menjadi satu kitab di malam Lailatul Qadar. Namanya Nuzulul Quran. Kristen nggak percaya firman itu turun menjadi satu kitab. Nggak pernah ada namanya kitab yang diturunkan. Iman Kristen adalah firman nuzul menjadi manusia. Jadi Yesus itu tidak sejajar dengan Muhammad. Hakikat Yesus bukanlah seorang nabi. Hakikat Yesus adalah kalimatullah dan roh Allah. Gelarnya di hadis Anas bin Malik halaman 72 adalah kalimatullah dan roh Allah. Jadi sama seperti Quran, Anda mempunyai 2 sifat, kalam lafsi dan kalam nafsi. Bukunya bisa rusak, bukunya bisa sobek. Ya, Yesus juga mempunyai 2 sifat, namanya Kamil bil Alahud dan Kamil bil Al-Nasud. Yesus itu bisa mati, dibunuh, bisa lapar. Satu yang dia nggak bisa lakukan, dia tidak bisa berdosa. Dan dia tidak pernah sakit. Karena darah yang mengalir di dalam Yesus bukanlah darah Adam. Makanya Yesus itu satu-satunya yang tidak mewarisi spermanya Adam. Darah Yesus satu-satunya yang berkuasa untuk menebus dosa sampean dan dosa saya. Ya, kalau darah kita nggak laku Pak, cuma buat PNI doang. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu tidak minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu. Ya, halo. Kok Yesus kok Tuhan bisa mati? Itu masalahnya. No, Pak. Yesus itu mempunyai 2 nature. Sama seperti Quran Anda. Bukunya bisa robek nggak? Bisa terbakar nggak buku Quran itu? Ya, makanya yang namanya Yesus itu dia tubuhnya. Bukan roh, bukan. Quran itu punya 2 sifat, Pak. Kalam lafsi dan kalam nafsi. Yesus sebagai firman Tuhan itu juga mempunyai 2 sifat. Kamil bil Alahud dan Kamil bil Al-Nasud. Jadi Yesus itu sejajar dengan firman, bukan sejajar dengan Nabi Bapak. Nah, oke. Kalau memang sejajar dengan firman, kenapa Anda itu mempertuhankan Yesus? Kenapa Anda tidak mempertuhankan Roh Kudus? Kenapa engkau tidak mempertuhankan Yahweh? Mengapa engkau tidak mempertuhankan Bapak? Nah, coba. Roh Kudus dan Yesus adalah satu. Yesus namanya kalau memang satu, oke, jika memang Yesus itu satu, kenapa di dalam satu ayat mengatakan yang bersaksi nanti di akhirat ada 3?
Apakah Anda akan mengingkari ayat ini? Mana bersaksi di akhirat ada 3? Tunjukin ayatnya. Makanya kan Anda yang mengatakan ya bahwa antara Allah dan Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Nah sekarang kenapa sehingga kebanyakan namanya Kudus itu beda, namanya pun beda, Yesus itu beda, namanya juga beda, Bapa itu beda, nama pun juga beda. Karena apa? Yesus itu sama seperti kita adalah manusia. Ya tercipta dari Yesus nggak seperti Bapak. Yesus tidak melakukan zina seperti Bapak. Ya. Oke, tidak melakukan zina. Kalau memang Yesus tidak melakukan zina, mengapa di dalam ayat Alkitab ada Yesus menikah? Hah? Coba. Yesus menikah. Mana coba tunjukin ayatnya Yesus menikah. Nah, istriku yang paling indah. Nah, ini bukan saya menghina, ya. Yang paling indah yaitu Maria yang berumur 13 tahun, ya, berumur 3 tahun. Itu Bapak tunjukin ayatnya Yesus menikah. Silakan. Ya, Oke. silakan Pak. Saya akan Pak, silakan. Pak, Tunjukkan Pak, tunjukkan. Oke, Pak, saya tadi akan tunjukkan. silakan share ayatnya, Saya akan tunjukkan. datanya. Oke. saksi semua anggota gue. Oke, saya akan tunjukkan. Iya, iya. Kasih Geser, Pak. tunjuk Pak. Mualaf saya Pak. Pegang omongan saya Pak. Hah? Pak, suaranya agak jauh dari mic, Pak, supaya jangan itu ngebas. Kenapa? Supaya jangan bergetar suaranya Bapak. Ya, silakan, Jangan silakan. Mic-nya jangan ditelan. Oh, oke. Ntar dulu saya akan carikan dulu ayatnya. Ya, kalau ada langsung Nggak mualaf ya. tahu, Pak. Bapak belum Wah, dihafal. Biar Bapak tidak mengatakan bahwa saya itu asumsi atau bagaimana kan? Ya, betul. Share data. Mantap, Pak, mantap. Pak Sadi. Nanti kita akan lihat ya, apa Yesus manusia biasa seperti Nabi Bapak apa tidak. Kita akan bandingkan Yesus atau Oke, Muhammad. kita akan lihat. Ya, kita akan bandingkan Yesus atau Muhammad ya, Pak. Ntar dulu. Ya, saya carikan ayatnya ini boleh. Ada hadiah Pak. Ada hadiahnya. Christian. Iya, makanya. Videonya pulsa 500.000 minta Bang Guru Apyang. Aduh. Perlu nih Pak kuis. Saya ada sponsornya dong. Masa nggak ada sponsornya? Kuis kalah loh sama Pak Bom Bom aja banyak sponsornya. Beda. Jangan lupa subscribe channel Ibu Sofiatul. Ini Hidayah apa? Aku lupa. Sorry Ibu Sofiatul. Hidayah Mualaf Channel. Oke. Dan domba kecil. Ini kok channel domba kecil CAF ini kok kere-kere gitu nggak ada sponsornya. Ya lagi berjuang Bu Sofi. Apa sayang tapi Darin. Ya, ya Pak Sadi. Lain kali dihafal Pak Sadi. Pak Sadi kan umat nggak selalu menghafalkan ayat-ayat. Memang kalau salah ayat-ayat seperti itu saya Ya tidak nggak apa-apa. Kita tunggu Pak. Kita tunggu Pak. Tapi Karena saya hadiahnya cuma semua lah. tahu Ya, memang ya, ada ya, ayat ditunggu. itu. Ditunggu Pak. Ditunggu. Dari saya. Ada nih dari Kita tunggu Pak. Ketika ini ada di Facebook tuh, Pak. Lalu dari lalu. Ada di Facebook kayaknya itu. Itu ayat Pak. Ntar dulu mana dia ini? Ada di Facebook Pak. Maria di Google aja mungkin lebih bagus. Ya, betul. Segera dari kok dengan ngebang. Segera. Nah ini lalu. Sama yang terlibat dengan Kristen dulu. Apa? Apa nama? Hah? Ada yang dulu. Yesus menikah di mana Pak Sadi? Belum lagi cari. Ya bro, ya bro. Domba, share itu dong YouTube-nya. Gue udah subscribe lu apa belum sih? Oh, Coba tunggu tunggu. ya. Ya. Bu Sopi tadi, nah ini sekalian nih saya izin nih. Saya bisa ngetek YouTube Bu Sopi nggak nih Bu? Di streamnya itu yang gabungan-gabungan Bu. Halo Bu Iya, Sopi. boleh. Udah kayak tag lu siarin aja di channel. Relay. Langsung relay. Oh ya tapi kontennya kan
Salah Bu, saya nih, saya. Jangan asal-asalan dong. Nah, Yes, ini sir. Sponsorship gue aja lu, Nggak ntar nggak ada sponsorin Bang. channel gue nih. Gobiang, Ya, ya. data share Oke, di oke. chat. Ya, ya, oke, siap. Mana nih Pak Sadi nih? Sambil nunggu Pak Sadi itu. Ya. Ini adalah aku udah tampilkan lagu ya teman-teman yang di channel YouTube, nyanyi dulu bro. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyi sendiri, saya tidak bisa nyanyikan. Nanti kena copyright. Coba Bro Biang. Kan? Iya, domba kecil channel. Coba Gimana? Sudah saya bacakan tadi itu mana ayatnya. Nah, dengar saya. Aduh, Ya. Itu kan hilang sudah lagi. Share screen Pak. Nah, taruhannya iman saya nih. Nah, dengar ini. Ya, Wahyu 19. Dengar, Wahyu 19. Ayat Wahyu 19 ayat. Ayat 19. Wahyu 19 ayat Ayat 19. Sebentar, jangan. Wahyu 19. Jangan dibaca itu oke. Jangan dibacain dulu. Coba yang share dong. Aku tak share. Sabar. Tidak akal. Hah? 19 ayat 7. Nih tak gedein. Tuh, Pak. Pak. Pak Sadi baca Pak Sadi. Mati TV. Pak Sadi baca Pak Sadi. Ini yang dimaksud ayatnya Pak Sadi. Halo. Ya, halo. Ya, ini kan Pak ayatnya yang Pak Sadi maksud. Ya, coba baca. Nah, di sini marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, ya. Karena hari perkawinan anak domba dalam kurung Kris atau Al-Masih. Nah, telah tiba dan Yesusnya Tertawa dulu. Oke, dengar makanya dengan catatan anak domba adalah terjemahan dari kata lain yang juga berarti Kris Al-Masih. Oke, yang kedua. Ya. Ayat yang kedua, catatan. Istri pertama namanya Maria Magdalena. Ya. Ayatnya Pak Piang, kasih dia screen Pak Piang. Ini kan kita dilihat orang ini, Pak. Iya. Screen aja Bapak, screen. Iya, Bapak, saya screen Pak Sadi, coba. Lagi di jalan. Taruhannya iman saya ya. Gimana Bapak lagi di jalan sih, bohongnya ketahuan tadi ada yang beli pulsa. Emang di jalanan Pak jualanannya? Enggak, ini mau pergi ke ada acara. Oh. Nah, serius. Ya, berarti saya salah dong ya. Membuktikan ini. Kan? Ya. Berarti Bapak tunjukin ayatnya. Sang penyelamat adalah Maria Magdalena. Tuh. Mana datanya? Datanya mana? Ini iman saya Bapak taruhannya. Itu. Nah, bahwa Yesus itu juga menikah. Berarti Yesus itu menikah. Oke, saya screen, oke. Ya, sip, mantap. Makanya jangan terlalu mengingkari ayat Alkitab itu. Amin. Kalau Pak, kalau ada ayat itu Pak, langsung saya mualaf lagi Pak. Oke. Lalu dulu saya screen ya. Go. Gila penting ayat Arabnya Pak. Kita baca bareng-bareng. Tulis dari santai. Kasih anak boleh dari. Wah mulai saya. Lalu apa mulai? Kita angkat kita. Mulai. Orang nampak. Oke. Angkat pelayan kan lampan dari. Aneh. Arun. Jaga lau. Hilangannya. Aduh. Aneh dengan. Domba channelnya lumayan lah itu. Penontonnya bagus, penontonnya itu asal stabil aja, Domba. Amin bro, moga-moga aja. Iya. Bagus ya, gitu. Lagi usaha. Tadi karena ada rezeki kan. Dulu laptopku itu, aduh berat banget. Akhirnya ada rezeki, aku coba ganti tambah RAM. Kecilan lah, RAM tak tambahin sama harddisknya tak ganti SSD. Baru lumayan bisa enak. Kadang-kadang sama nunggu itu. Tak pras ini masuk nih. Terima ya. Nah ini teman-teman, Pak Sadi tidak bisa menunjukkan ayat yang itu Yesus menikah Maria tuh. Nanti alasannya apa nih dia nih?
Oh, Tapi berarti framing aja dia. Aduh, kabur dia. kok Aprian, Mempermalukan. Iya, iya. coba ditanya ayat yang tadi barusan dia bawa, pemahaman dia sendiri tentang ayat itu apa, supaya teman-teman Kristen di sini kan ada banyak nih, Bro Domba kayak siapa yang mungkin bisa menjelaskan apa yang dia salah pahami tentang ayat-ayat itu, gitu. Ya, itu ya. Dan lah kau ngomong lah kau. Nanti kau nggak ada ngomong, nanti kita kejam. Ajar, jelaskan. Kau lebih paham. Iya. Jelaskan lah. Tapi tadi Kenalkan dia ada nama saya, ini kelas berapa, tinggal di mana. Sudah, oke lanjut. dia kan ada bawa ayat itu, lalu dia tuduh bahwa itu Yesus kawin, ya kan? Maksudnya apakah sesederhana itu dia memahami ayat itu? Maksudnya coba dia terangkan yang dia pahami. Nanti baru teman-teman kan ada banyak nih kan bisa menjelaskan, oh yang kamu maksud itu nggak seperti itu. Penjelasannya begini. Kasihan nih dia bawa. Pergi, Bu. Itu bicara tentang surga itu, Pak. Penglihatan di Wahyu itu. Yerusalem baru, itu pemahamannya ke sana itu. Arahnya, korelasi ayat itu. Pengantin itu. Maksud saya sangat disayangkan sekali. Dia pemahamannya kan yang nggak bisa kita bilang dia framing, tetapi bisa saja pemahamannya itu yang sangat-sangat terbatas gitu. Nah ini yang harus dijelaskan kepada orang-orang seperti ini. Takutnya mereka sampai mati salah paham terus. Karena mereka pikirannya kalau ada kata kawin dan kata nikah, dia pikirannya ya ke situ. Aku udah bikin videonya itu Yesus menikah. Itu korelasinya di Wahyu 22 ayat 17, Pak. Roh dan pengantin perempuan itu kan marilah. Barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah. Barang siapa yang haus. Itu kan berbicara tentang firman Tuhan, Pak. Hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil kehidupan dengan gratis. Cuma-cuma. Free. Iya, pengantinnya itu kita ini. Betul. Kau jelaskan, masa aku yang jelaskan? Kau nanti nggak bisa ngomong nanti. Nggak dikasih kesempatan sama Domba. Kan nggak enak. Nanti bro. Ada tadi. Iya. Toh ini pun nggak di-live-kan kan? Di-live-kan ini. Takutnya sinyalnya lemah. Kita belum bisa katakan dia kabur. Saudara-saudara Muslim di sana, mohon maaf tadi ayat yang dibawakan Bapak barusan Syahid Muhammad itu, lalu dia menyimpulkan bahwa itu Yesus bukti bahwa dia kawin dengan Maria, itu salah paham. Ya, itu saya tidak mau menuduh beliau memframing juga. Saya pikir beliau mungkin tidak paham ayat-ayat di Alkitab itu. Mengenai pesta perkawinan anak domba, tentu kita tahu kalau kita mau. Selamat malam. Oh iya, selamat malam Pak Munir. Mohon sebentar ya Pak Munir. Aja nih menjelaskan Yesus datang yang melakukan yang pertemuan terakhir kalau kan itu sangat kenal sekali ya. Sir manusia itu berbicara tentang sering dipakai di dalam perkawinan orang Yahudi, atau ketika seseorang menceraikan istrinya di dalam latar belakang Ibrani itu, kata yang dipakai itu sama ketika di itu Vagegar membuat dengan umat Israel perjanjian yang Tuhan buat melalui utusannya yaitu Musa. Itu perjanjian itu bukan sekedar perjanjian biasa. Itu perjanjian itu sama kuatnya seperti seorang suami mengikat perjanjian dengan istrinya. Nah, perjanjian itu yang dikhianati oleh Israel, jemaat Tuhan, yang dipandang sebagai kekasih. Nah, di situ ketika perjanjian itu dirusak, Yesus Kristus datang untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak oleh jemaat Yakub ini atau orang Israel ini. Nah, itu bukan sekedar hanya memperbaiki perjanjian yang telah dirusak oleh umatnya, melainkan itu pun akan menggenapi atau itu pun akan menjawab dari awal ya, dari kejatuhan manusia itu. Jadi dia memperbaikinya secara menyeluruh dari kejatuhan Yakub sampai kepada nenek moyang yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah, disitulah Tuhan membuat perjanjian dengan orang Israel lagi, tetapi itu sifatnya regresif atau berlaku surut. Berlaku surut artinya dia memperbaiki sampai kepada kejatuhan dari awal.
Nah, di situ dia mengikat perjanjian yang disebut perjanjian baru. Perjanjian baru ini itu hakikatnya sama dengan perjanjian perkawinan. Dia mengikat perjanjian karena di dalam budaya orang Yahudi itu, ketika dia buat perjanjian perkawinan, di situ ada cawan yang diminum. Itu selalu begitu. Nah, cawan perjanjian baru itu melambangkan pertunangan, perjanjian pertunangan. Jadi di dalam tahapan-tahapan perkawinan orang Yahudi itu ada 2 tahap penting sebelum masuk kepada perkawinan itu. Tahapan pertama itu yang dikenal dengan tahapan pertunangan. Tahapan pertunangan itu sudah melakukan perjamuan ini. Nah, nanti sampai kepada tahapan perkawinan itu akan minum cawan perjanjian yang kedua lagi. Itu pun yang disebut oleh Yesus di dalam kitab Injil yang ditulis kalau nggak salah di Matius, kalau nggak salah ya nanti bisa dicek lagi, bahwa di situ Yesus katakan bahwa aku tidak akan meminum cawan ini lagi sampai yang kedua kalinya di dalam rumah Bapakku. Nah, ini sangat kental sekali dengan budaya orang pernikahan, budaya perkawinan orang Yahudi. Jadi di dalam Wahyu itu dia menarasikan pesta perkawinan. Ini bukan pesta perkawinan, pesta seks yang kita dengar seperti di tempat-tempat lain ya. Tapi pesta perkawinan ini ya di mana jemaat Tuhan atau gereja itu dipersatukan dengan tuannya atau suami yang melambangkan kalau di perjanjian lama atau berbicara soal perkawinan orang Yahudi, maka Tuhan itu sebagai suami. Kita dipersatukan kembali dengan sang milik gitu, yang memiliki kita. Jadi kalau di dalam perjanjian lama Tuhan itu disebut sebagai Baal atau suami, kita sebagai mempelai, begitu pula perjanjian baru di Wahyu itu menuliskan dia itu sebagai sang suami dan kita sebagai istri atau mempelai gitu. Jadi ini tuduhan yang sungguh-sungguh ya saya bilang ini pemahaman yang mungkin terbatas ya. Saya nggak bilang beliau tadi itu memframing, saya pikir dia karena kurang wawasan saja. Nah, ini tanggung jawab teman-teman Kristen di sini menjelaskan seperti ini. Saya rasa semua pasti punya tugas untuk menjelaskan ini. Nah, saya hanya menjelaskan demikian. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Ya, saya aku mau nambahin dikit. Ibu Sofiatul bisa. Ya, tadi yang dikatakan paigares itu memang dari akar kata garas atau artinya to divorce atau diceraikan atau to drive out, jadi diusir. Jadi ketika manusia dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, memang bahasa yang dipakai di situ adalah manusia diceraikan dari Tuhan. Artinya memang tadi ada hubungan yang intim antara kita, manusia dengan Tuhan ini yang karena dosa pada waktu itu terpisah. Nah di dalam Alkitab kita makanya ada yang namanya Kitab Kidung Agung, ya, di mana di situ ada yang namanya bagaimana hubungan yang intim antara kekasih dan betapa cinta itu begitu kuat. Jadi Tuhan itu mengatakan begini sama kita. Sekalipun gunung-gunung beranjak, segala bukit bergoncang, Tuhan katakan kasih setiaku nggak akan pergi daripadamu. Nah itu digambarkan dengan sangat bagus di Kidung Agung. Bagaimana cinta itu kuat seperti maut. Artinya ke dalam dunia orang maut pun Tuhan samperin sampai ke dalam dunia orang mati karena begitu cintanya Tuhan akan kita. Yesus mengatakan Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sampai cinta pun dia sampai ke dalam maut, dia susul kita untuk ambil kita dari dalam maut. Makanya di dalam kitab Kidung Agung dikatakan cintamu lebih kuat daripada maut. Gak ada yang bisa ngalahin, bahkan kematian gak bisa memisahkan kita. Yang kedua, di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita itu kental dengan budaya Yahudi tadi, seperti yang siapa nih tadi? Samson ini, Simpson. Nyimak aja, Bu. Nyimak aja. Ya. Jadi memang harus tahu, beda dengan budaya Arab. Karena Arab itu kan budayanya kawin mengkawinkan, nikah menikahkan. Beda dengan budaya orang Yahudi. Karena itu di dalam kitab Hosea dikatakan tadi, sudah benar dikatakan Tuhan itu Baal. Baal itu adalah suami kita. Jadi Tuhan itu memposisikan dia sebagai suami bagi Israel. Israel itu adalah istriku, kata Tuhan. Dan sebagai suami yang setia, aku setia. Aku minta Israel juga setia. Jangan selingkuh sama Allah lain. Dengan menyembah Allah lain itu artinya berzina. Jadi dosa menyembah ilah-ilah lain di mata Tuhan tuh, Tuhan makanya maha pencemburu. Dia nggak mau kita menyembah Allah-Allah lain. Jadi Tuhan mau kita hanya bersuamikan dia, Baalnya tuh hanya dia yang berkuasa atas kita, sebagai seorang suami yang berkuasa atas istrinya. Nah, ini budaya ini nggak dipahamin, makanya ketika Yesus itu datang kedua kali, nanti dia datang sebagai mempelai pria, bukan hanya sebagai hakim yang adil, dia akan menjadi hakim bagi orang-orang yang di luar Yesus, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi bagi kita gerejanya itu dia menjadi mempelai laki-laki yang mengangkat kita, mempelai perempuan atau gerejanya itu kita tuh diibaratkan seperti itu, seperti bangsa Israel sebagai istri atau sebagai sang mempelai perempuan. Nah, kita ini dalam pertunangan. Rasul Paulus mengatakan, aku iri kepada kamu karena aku sudah mempertunangkan kamu kepada mempelai laki-laki yaitu Yesus.
Nah, makanya Yesus mengatakan di Matius 25 ya, kalau teman-teman nggak salah ya, mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, di mana dia memberikan perumpamaan nanti dia datang kedua kali itu seperti seorang wanita menanti-nantikan tuh. Menanti-nantikan kapan mempelai pria ini kok nggak datang-datang gitu. Ya, kalau Anda baca di Matius 25 kan seperti itu ya kan? Nah, itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi perjamuan kawin anak domba itu artinya adalah disatukannya kembali hubungan yang begitu intim, begitu mesra antara Allah dengan manusia yang terputus karena dosa. Makanya dikatakan Yerusalem baru seperti pengantin perempuan yang berdandan turun. Yerusalem baru seperti pengantin perempuan yang berdandan cantik untuk suaminya, dia turun. Jadi Allah itu sekali lagi menyatu. Jadi dimensi roh yang tadinya menyatu dengan dimensi fisik kita, kemudian dirobek sama Tuhan karena dosa, itu di Wahyu 21 diperbarui lagi. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru dan Yerusalem baru turun dari langit, disatukan lagi sama Tuhan dimensinya ini, sehingga Allah berada kembali di tengah-tengah kita. Nah, karena dia sudah mempunyai tubuh manusia, dia sudah pernah nuzul sebagai manusia, maka dia menjadi sah berkuasa atas bumi di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan langit yang lama itu nggak ada lagi, tetapi tahta Allah itu ada di tengah-tengah manusia. Jadi dikatakan Allah sekali lagi berada bersekinah, atau Allah berdiam di antara umatnya. Itu yang kita bicara mengenai The New Jerusalem atau Yerusalem baru yang adalah pengantin perempuan bagi Tuhan. Nah, ini nggak dipahami karena ini mempunyai makna yang dalam. Untuk ini Anda harus memang paling nggak membaca kitab Taurat, membaca kitab para nabi, membaca kitab Injil untuk tahu apa artinya Yesus sebagai sang mempelai pria. Kalau Muslim nggak ngerti karena pikirannya emang 72 dari berbeda montok doang dia taunya di surga. Nggak ngerti makna rohani gini. Ya itu saya rasa yang perlu dijelaskan. Tapi sayang sekali ya, saya rasa Pak Sadi siapa tadi, dia nggak pernah baca Alkitab. Pertama, dia nggak pernah baca Alkitab. Betul, nggak ada orang Kristen ataupun gereja di daerahnya. Ya ini berarti penginjilan masih sangat tertutup di sana. Tapi kita berdoa lah ya, semoga dengan media sosial ini tempat-tempat yang terpencil yang nggak pernah dengar Injil, mereka bisa mendengar Injil, mereka bisa mendengar kabar baik ini. Ya. Amin. Amin. Oke, kita sapa dulu nih. Bentar Bu, saya bacain di live chat dari Bu Sophie ya. Bu Sophie, Bu Uti. Katanya tenang deh kalau Bu Sophie ngomong, tapi kalau lagi emosi lemes jantungnya gitu. Live chatnya kan banyak yang nonton di bertobat gue. Ya Bu Ipon, buka mic-nya dong Ipon. Ini apa nih yang gresek suaranya? Ipon, Pak Munir kan udah ini sering. Ini mau debat lagi katanya ya? Jam 8 ya Bu, jam 8 di ISDN katanya. Oh alah, nggak capek-capek ya Bu Uti? Ya udah nggak ada madu. Aku matiin live ya. Ya kita oke. stop Nanti. Ya. Terima kasih.